Pemuda miskin rela dipecat dari kerjaan demi merawat kakeknya yang sakit. Ia tak tahu kalau sebenarnya kakeknya punya aset miliaran yang tersembunyi, hingga saat kakeknya meninggal ia syok mendapat warisan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Tetesan hujan menari-nari liar di atap seng restoran Sari Rasa, menciptakan irama yang kalang kabut, serupa dengan detak jantung Romi. Di balik tumpukan piring kotor yang menggunung, tangannya bergerak otomatis, menyemprot, menggosok, membilas, menata. Air panas yang menyengat kulit dan bau sisa makanan yang tengik sudah menjadi bagian dari nafasnya selama 3 tahun terakhir. Tapi malam ini, pikirannya melayang jauh dari bak cuci piring, menembus dinding restoran, melintasi kampung kumuh, dan mendarat di sebuah rumah petak kecil di ujung gang. Di sana, terbaring kakek Togar, 80 tahun, di atas dipan kayunya yang reot. "Oi, Romi, melamun lagi? Piringnya numpuk nih," teriak Andri, sesama tukang cuci piring, dengan suara yang sengaja dikeras-keras agar kepala koki mendengar. "Mikir sih lo? Mikirin pacar gak punya atau mikirin kakek lo yang kayak zombie?" Romi cuma menunduk, menguatkan genggaman pada spons. Lidahnya sudah terlalu lelah membalas. Ejekan Andri tentang sepatu Converse-nya yang sudah bolong di jempol kanan dan kiri, tentang kemeja lusuhnya yang selalu sama, tentang hidupnya yang hanya berputar antara restoran dan rumah sakit, sudah jadi menu harian. Tapi yang paling sakit adalah sebutan zombie untuk kakek Togar. Kakeknya bukan zombie. Kakeknya adalah pejuang. Pejuang yang kini kehabisan senjata melawan usia dan penyakit. Matanya menoleh ke jam dinding plastik yang tergantung miring di dinding dapur. Pukul 19.45. Dadanya sesak. Obat malam kakek harus diberikan tepat pukul 20. Dokter sudah bilang, ketepatan waktu adalah kunci untuk menahan laju infeksi di paru-parunya. Tapi shiftnya baru berakhir pukul 21.30. "Bos," suara Romi lirih saat Pak Hendra, manajer restoran yang perut buncitnya selalu mendahului dirinya, lewat. Bisa saya izin pulang lebih cepat malam ini? Kakek saya." "Lagi-lagi kakek," potong Pak Hendra tanpa menoleh, sibuk memeriksa nota. "Romi, lo tahu aturan. Kalau mau cari kerjaan yang fleksibel, jadi babu aja di rumah orang. Di sini, shift adalah shift. Kalau semua karyawan minta izin karena urusan keluarga, gue mau tutup restoran aja. Tapi, dia sedang kritis. Urusan keluarga, urusan di luar. Di sini urusan piring." Pak Hendra menepuk-nepuk tumpukan piring bersih dengan keras. "Satu piring pecah atau kurang cuci, lo yang tanggung. Sekarang, balik kerja." Romi menelan ludah yang terasa pahit. Ia memandangi air keruh di bak cuci piring, melihat bayangan wajahnya yang lesu dan mata berkantung. Ingatannya melayang ke pagi tadi, saat ia harus menggantungkan kakek di bahunya yang kurus, menyeret langkah kecil ke kamar mandi belakang. Berat badan kakek yang dulu tegap kini tinggal kulit pembalut tulang, tapi tetap terasa seperti gunung baginya. Napas kakek yang tersengal-sengal di telinganya masih terngiang. Dentang. Sebuah piring tergelincir dari tangannya yang gemetar dan menghantam lantai keramik, pecah berantakan. "Woi, hati-hati," geram Andri dengan senyum kepuasan di sudut bibirnya. Pak Hendra berbalik, wajahnya merah padam. "Itu akan dipotong dari gajimu, Romi. Sekarang bersihkan." Romi berjongkok, memunguti pecahan piring dengan tangan kosong. Sebuah serpihan tajam menyayat kulit telapak tangannya. Darah segar menetes, bercampur dengan air sabun dan sisa kuah rawon. Rasa perihnya justru membangunkannya dari kebingungan. Ia melihat darahnya sendiri, lalu melihat jam lagi, pukul 19.55. Seperti ada kekuatan lain yang menggerakkannya, Romi berdiri tegak. Air dan sabun menetes dari sarung tangan karetnya. Ia melepas celemeknya yang kotor, dan meletakkannya di pinggir bak cuci dengan tenang yang mengejutkan. "Romi, lo mau apa?" tanya Pak Hendra dengan nada waspada. "Saya pulang, Pak," kata Romi. Suaranya datar namun mengandung tekad baja yang baru pertama kali terdengar di telinga mereka. "Kalau lo pulang sekarang,
Jangan datang lagi besok, hardik Pak Hendra. Romi memandang wajah manajernya, lalu ke wajah Andri yang mencibir, lalu ke tumpukan piring yang tak ada habisnya. Ia membayangkan wajah kakek Togar yang menunggu, sendirian, dalam gelap, kesakitan, dan mungkin ketakutan. Pilihan itu sebenarnya bukan pilihan sama sekali. Dengan kepala sedikit terangkat, Romi berkata, "Baik, Pak. Saya mengundurkan diri. Terima kasih untuk semuanya." Tanpa menunggu respons, ia berbalik dan berjalan menuju pintu belakang. Hujan deras menyambutnya, membasahi bajunya yang tipis dalam sekejap. Dinginnya menusuk tulang, tapi di dalam dadanya justru membara api keputusan yang telah ia ambil. Ia berlari, melalui genangan air, menerobos kegelapan gang, dengan hanya satu tujuan, sampai di rumah sebelum jam 8 malam. Di belakangnya, di balik pintu kaca restoran, Sari Rasa, Pak Hendra menggeleng sambil menggerutu tentang anak muda yang tidak punya etos kerja. Andri tertawa kecil. Senang saingannya yang, sok suci, itu akhirah pergi. Mereka tidak tahu, bahwa langkah mantap Romi yang tenggelam dalam rinai hujan malam itu, bukan langkah seorang pengecut yang lari dari pekerjaan, melainkan langkah pertama dari sebuah perjalanan pengorbanan yang akan membawanya ke takdir yang tak pernah terbayangkan. Sebuah takdir yang dimulai dengan sebuah piring pecah, setetes darah, dan lari tunggal menuju seorang lelaki tua yang ternyata menyimpan rahasia paling besar dalam hidupnya. Kembalinya Romi ke rumah lebih awal bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah pengakuan akan kekalahan yang pahit. Ia membuka pintu rumah petaknya yang reot dengan hati berdebar. Sisa-sisa rasa bersalah karena meninggalkan pekerjaan masih membelit dadanya. "Kek? Aku pulang," panggilnya lembut. Hanya suara hujan yang menjawab, mengetuk atap seng yang bocor dengan tekun. Plak, plak, plak. Sebuah tetesan mendarat tepat di tengah-tengah wajan besi kosong yang Romi taruh di tengah ruang tamu, menciptakan suara yang nyaring dan menyayat dalam kesunyian. Rasa tidak enak langsung mencekam. Romi melesat menuju kamar kecil di belakang. Dan di sanalah, ia menemukan pemandangan yang membuat darahnya beku. Kakek Togar tergeletak di lantai kamar mandi yang basah, setengah tersangkut di pintu bilik. Badannya yang ringkih hanya mengenakan kaos dalam usang, terpelintir dalam posisi yang tidak wajar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan mata terpejam rapat. Dari ujung mulutnya, air liur bercampur sedikit cairan bening menetes. Tangan kanannya berusaha meraih ember plastik merah di dekatnya, tetapi tak sampai. "Kek!" teriak Romi. Suaranya pecah antara histeria dan ketakutan. Ia menjatuhkan diri ke lantai, memeluk tubuh kakeknya yang dingin. Detak jantung? Ia takut mengeceknya. Napas? Ia tempelkan pipinya dekat hidung kakek. Ada embusan kecil, sangat lemah, nyaris tak terasa. "Tidak, tidak, tidak." Ia menggumam, panik total. Kekuatan yang tidak ia ketahui muncul. Dengan tenaga yang seolah datang dari luar dirinya, Romi mengangkat tubuh ringkih kakek Togar, membopongnya seperti anak kecil. Langkahnya terhuyung-huyung menuju dipan. Anggota tubuh kakek lemas tak bertulang. Setelah membaringkannya, Romi berlari ke rumah tetangga terdekat, rumah Bu Siti, sambil memukul-mukul pintu dengan kedua tangan. "Bu Siti, tolong! Kakek saya!" jeritnya. Air mata akhirnya meledak, bercampur dengan air hujan yang masih membasahi wajahnya. Bu Siti, seorang janda berusia 60-an yang baik hati, langsung memahami kepanikan itu. Ia mengambil selimut tebal dan telepon genggam tua miliknya. "Aku telepon Pak Dokter dari puskesmas keliling. Kamu tunggu di sana, rawat kakekmu," perintahnya dengan tenaga yang menenangkan. Sepanjang perjalanan pulang, Romi hanya bisa bergumam, "Ini salahku. Ini semua salahku." Dokter Arif, dokter muda dari puskesmas keliling yang sering merawat warga tak mampu, datang dengan jas hujan basah dan tas berisi peralatan sederhana. Wajahnya serius saat memeriksa kakek Togar yang masih tak sadarkan diri. Stetoskopnya bergerak di dada yang kerontang, tangannya mengecek tekanan darah, matanya mengamati respons pupil. Kekurangan oksigen sesaat, tekanan darah sangat rendah, dan ada indikasi infeksi paru yang semakin parah, ucap Dokter Arif sambil mencatat. Dia jatuh karena lemas, atau mungkin pusing lalu kehilangan keseimbangan. Apakah dia akan baik-baik saja, Dok?" tanya Romi dengan suara gemetar,
Tangannya masih menggenggam erat tangan kakek yang dingin. Dokter Arif memandang Romi dengan tatapan yang penuh empati, tetapi juga tegas. Dia butuh istirahat total, Romi. Dan yang paling penting, dia tidak boleh dibiarkan sendirian lagi. Tekanan pada kata-kata terakhirnya jelas. Kondisinya sudah sangat rentan. Jatuh seperti ini bisa berakibat fatal jika terjadi lagi. Bisa patah tulang atau komplikasi yang lebih serius. Dia butuh pengawasan 24 jam. Seseorang harus selalu ada di sisinya, memastikan dia makan tepat waktu, minum obat, dan jika terjadi sesuatu, bisa langsung ditangani. Romi terdiam. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam kepalanya. Pengawasan 24 jam, artinya, salah satu dari mereka harus berhenti bergerak. Dan kakek Togar jelas bukan orang yang bisa berhenti bergerak. Apakah tidak bisa dibantu perawat jaga? Dok, saya bisa bayar perlahan. Dokter Arif menghela napas. Biaya perawat jaga tidak murah, Romi. Dan untuk kondisi kakekmu yang butuh perhatian kontinu, itu akan sangat mahal. Lagi pula, ia menatap mata Romi. Yang dia butuhkan bukan hanya penjaga medis. Dia butuh kehadiran, butuh rasa aman dari keluarga. Lihat tangannya. Dokter Arif menunjuk tangan kakek yang meski tak sadar, jari-jarinya masih mencengkeram lengan Romi dengan lemah. Instingnya mencari kamu. Air mata Romi menetes lagi. Rasa bersalah itu berganda. Ia membayangkan kakek terbaring di lantai kamar mandi yang dingin, mencoba meraih sesuatu, sementara dirinya sedang mencuci piring kotor orang lain, mendengarkan ejekan Andri. Obatnya akan saya ganti dengan yang lebih kuat untuk infeksinya, kata Dokter Arif sambil menyiapkan suntikan. Tapi obat terbaik adalah istirahat dan perhatian penuh. Kamu harus memutuskan, Romi. Prioritaskan mana? Setelah Dokter Arif dan Bu Siti pergi, malam itu terasa lebih sunyi dan lebih berat. Romi duduk di bangku kayu di samping dipan, menatap wajah kakek Togar yang sudah sedikit berwarna. Pikirannya berputar-putar seperti roda pedati yang terjebak lumpur. Pilihan itu jelas, tetapi konsekuensinya mengerikan. Pilihan A, tetap bekerja. Artinya ia akan meninggalkan kakek sendirian selama lebih dari 10 jam sehari. Risikonya, kakek bisa jatuh lagi, bisa tersedak, bisa membutuhkan sesuatu dan tak ada yang menolong. Kematian bisa datang diam-diam di saat ia sedang mencuci piring. Gajinya yang pas-pasan itu bahkan tak akan cukup untuk membayar perawat paruh waktu. Pilihan B, berhenti bekerja. Artinya mereka kehilangan satu-satunya sumber penghasilan tetap. Mereka akan hidup dari apa? Menjual barang lagi? Utang? Makan sehari-hari menjadi taruhannya. Tapi, kakek akan aman. Kakek tidak akan sendirian. Angin malam masuk dari celah-celah papan, menggigilkan tubuh Romi. Ia melihat ke sekeliling rumah petaknya, dinding yang lapuk, atap yang bocor, perabotan seadanya. Kakek Togar adalah satu-satunya pilar yang tersisa dalam hidupnya. Tanpa kakek, rumah ini bukan apa-apa. Tanpa kakek, dirinya bukan apa-apa. Keputusannya matang dalam keputusasaan. Tangannya meraih tangan kakek Togar yang mulai hangat kembali. Aku di sini, kek, bisiknya, suaranya parau. Aku tidak akan pergi lagi. Aku janji. Janji itu diucapkan dalam kegelapan, tanpa ia tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya sebagai Romi si tukang cuci piring. Besok, ia akan menjadi sesuatu yang lain. Seorang pengasuh, seorang pelindung, dan tanpa disadarinya, seorang calon penerima rahasia yang akan mengubah segalanya. Titik nadir ini bukanlah akhir. Ia adalah dasar terdalam sebelum sebuah loncatan, atau dalam kasus Romi, sebuah penurunan ke dalam terowongan gelap yang ujungnya baru akan terlihat jauh, jauh di kemudian hari. Fajar baru saja menyingsing, mengusir sisa-sisa kelam dan hujan dari malam yang penuh drama. Romi sudah terjaga, matanya merah karena kurang tidur dan menangis. Di depannya, kakek Togar masih terlelap. Napasnya terdengar berat namun teratur berkat obat dari Dokter Arif. Keputusan yang telah matang dalam kegelapan kini, harus dihadapi dalam terang hari yang kejam. Romi memakai kemeja lusuh terbaiknya, satu-satunya yang tidak ada tambalan di bagian siku. Ia menyeduh air panas untuk bubur instan bagi kakek. Lalu dengan hati tergantung, ia berjalan menuju restoran Sari Rasa. Langkahnya terasa seperti menyeret beban dari batu.
Setiap hentakan kaki mengingatkannya pada tangisan Bu Siti, pada dinginnya tubuh kakek di lantai, pada tatapan tegas Dokter Arif. Dapur restoran masih berbau pembersih lantai dan sisa makanan semalam. Suasana pagi yang biasanya diisi dengan suara sayuran dipotong dan minyak dipanaskan, pagi ini terasa seperti ruang sidang bagi Romi. "Lo masih berani muncul?" sergah Andri begitu melihatnya, sambil menyandar pada bak cuci piring dengan senyum kecut. "Kemarin keluar kayak pahlawan. Sekarang mau minta balik kerja ya? Muka tebel lo, Rom." Romi mengabaikannya. Ia menuju kantor kecil Pak Hendra di belakang gudang. Manajer itu sedang menghitung uang receh dari kasir kemarin. Wajahnya berkerut. "Pak, saya mau bicara," kata Romi, mencoba menegakkan punggungnya. Pak Hendra menatapnya sekilas dari atas kacamatanya. "Kalau mau minta maaf dan minta kerja lagi, lupakan. Gue udah telepon orang buat gantiin lo. Si Ucok, keponakan istri gue. Dia butuh kerjaan. Ini bukan tentang minta kerja lagi, Pak." Romi menarik napas dalam. "Saya mau mengundurkan diri. Resmi." Pak Hendra meletakkan uang dan kacamatanya, memandang Romi dengan penuh ketidakpercayaan. "Mengundurkan diri? Dengan kondisi lo? Lo pikir ini perusahaan besar yang ada pesangon?" Tawanya kasar dan pendek. "Lo dipecat, Romi. Bukan mengundurkan diri. Karena piring pecah, karena kabur sebelum shift selesai." "Terserah Pak Hendra menyebutnya apa," jawab Romi, suaranya datar. Ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. "Saya harus merawat kakek saya. Dia tidak bisa ditinggal sendirian lagi." "Romantisme." Pak Hendra mendecak, bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Bau bawang dan rokok menyengat dari napasnya. "Gue udah bilang, romantisme itu nggak akan ngisi perut. Nggak akan bayar obat. Lo pilih orang udah setengah kubur daripada nafas lo sendiri? Bodoh." Setiap kata seperti sabetan cambuk. Tapi Romi sudah mati rasa. "Mungkin saya bodoh, Pak. Tapi itu pilihan saya. Pilihan lo bikin rugi gue. Sekarang gue harus latih Ucok dari nol," teriak Pak Hendra, wajahnya memerah. "Keluar. Dan jangan harap gaji luarian atau pesangon secuil pun. Itu buat ganti piring yang lo pecah dan gangguan operasional." Romi hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia sudah tidak berharap apa-apa. Ia berbalik untuk pergi. "Dan tunggu aja," tambah Pak Hendra dengan suara keras, membuat beberapa karyawan yang sedang mempersiapkan bahan di dapur menoleh. "Gue akan pastikan restoran lain di sekitar sini tahu kalau lo karyawan yang tidak bertanggung jawab. Lo pikir gampang cari kerja? Lo akan lihat." Ancaman itu menggantung di udara lembab dapur. Romi tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar dari restoran untuk terakhir kalinya, meninggalkan bau khas sabun cuci piring dan celaan yang akan segera menjadi kenyataan. Benar saja. Dalam hitungan hari, kabar tentang pengunduran diri nya menyebar dengan cepat, namun versinya sudah terdistorsi menjadi lebih buruk. Di warung kopi, di pasar, di angkringan, bisik-bisik mulai terdengar. "Dengar-dengar si Romi dipecat soalnya ketahuan nyuri daging sisa buat bawa pulang," kata seorang penjual sayur kepada langganannya. "Bukan, katanya dia sering bolos kerja, alasannya kakeknya sakit, tapi sebenarnya nongkrong sama anak-anak liar," sahut tukang ojek payung yang mangkal di dekat restoran. "Ya sudahlah. Nasib orang miskin. Tapi ya jangan sampai nyusahin orang lain gitu. Pak Hendra kan sudah baik kasih dia kerja," simpul seorang ibu-ibu dengan suara penuh keyakinan. Romi, yang mulai mencari pekerjaan serabutan yang bisa dilakukan di rumah, merasakan efeknya. Pekerjaan memperbaiki kipas angin atau radio tetangga yang biasa ia dapatkan, tiba-tiba mengering. Saat ia menawarkan jasa kepada Pak RT untuk memperbaiki genteng yang bocor, ia mendapat jawaban, "Maaf ya Rom, udah saya kasih ke orang lain." Katanya kamu lagi sibuk urusin kakek sih. Sialnya, sang orang lain, itu seringkali adalah Andri, yang dengan pongah menceritakan pada siapapun yang mau dengar bahwa ia sekarang mendapat side job berkat rekomendasi Pak Hendra. Tekanan finansial langsung terasa. Uang tabungan yang sedikit itu habis dalam seminggu untuk membeli obat, susu, dan makanan bergizi bagi kakek Togar.
Romi mulai membuka-buka lemari tua, mencari apa lagi yang bisa dijual. Matanya jatuh pada dua benda terakhir yang punya nilai sentimental sekaligus ekonomi. Sebuah radio transistor merek Cawang, peninggalan almarhum ayahnya, yang masih mengeluarkan suara serak namun jernih, dan sepeda ontel Phoenix, peninggalan ibunya, yang meski berkarat, masih kuat dan sering ia gunakan untuk membonceng kakek berobat sebelum kondisinya parah. Hati Romi terasa dicabik saat ia membawa kedua barang itu ke tukang loak langganannya di ujung kota. Si tukang loak, seorang lelaki tua bermata sipit, menaksir dengan kasar. Radio jadul gini, 50.000. Sepeda tua, rodanya udah miring, 150.000. Nggak nawar ya, katanya sambil mengunyah sirih. Tapi, bang, itu radio masih bagus. Sepeda ibuku. Bantah Romi lemah. Dasar anak muda. Nggak mau ya sudah. Banyak yang nawarin. Bentak si tukang loak. Dengan hati remuk, Romi menerima 200.000 rupiah yang lecek-lecek itu. Uang yang bahkan tidak cukup untuk biaya kontrol dan obat 2 minggu ke depan. Saat ia berjalan pulang dengan tangan kosong, perasaan hampa dan terasing menggerogotinya. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang diasingkan dari kampung halamannya sendiri, hanya karena memilih untuk setia pada satu-satunya keluarga yang ia punya. Cibiran dan bisik-bisik adalah siksaan mental. Tapi yang lebih menyiksa adalah ketika ia pulang dan melihat kakek togar terbaring, kadang sadar namun kebanyakan mengigau, memanggil-manggil nama Romi atau nama orang tuanya yang sudah lama wafat. Dalam momen-momen sadarnya yang singkat, kakek selalu bertanya dengan mata berkabut, "Kamu udah makan, Rom? Jangan jagain kakek terus. Kamu harus kerja." Setiap kali itu, Romi hanya tersenyum getir, mengelus tangan kakek, dan berkata, "Sudah, kek, saya makan. Kerja juga lancar." Kebohongan kecil itu ia lindungi dengan seluruh keberaniannya. Ia tidak ingin kakek, dalam puncak penderitaannya, masih harus memikul beban rasa bersalah. Di titik terendah inilah, saat Romi merasa dunia telah benar-benar memunggunginya, sebuah cahaya kecil, hampir tak terlihat, mulai muncul. Saat ia antre di puskesmas untuk membeli obat dengan uang 200.000 yang tinggal separuhnya, seorang perawat muda dengan wajah lembut dan rambut diikat rapi, memperhatikan tatapan kosongnya dan kerutan dahi yang tak pernah hilang. Perawat itu adalah Siska, cucu Bu Siti, yang baru kembali dari kota setelah menyelesaikan pendidikan keperawatannya. Ia mendengar cerita neneknya tentang pemuda nekat yang memilih menganggur demi merawat kakeknya. Rasa penasaran dan empati tumbuh dalam hatinya. Namun, pertemuan mereka yang sesungguhnya belum terjadi. Untuk saat ini, Romi harus bertahan sendirian dalam badai cibiran, mencoba bertahan hidup dengan sisa harga diri dan 200.000 rupiah yang menyusut dengan cepat. Ia tidak tahu bahwa dalam kisah hidupnya yang tampak seperti tragedi tanpa akhir ini, hari-hari bergulir dengan lambat dan berat, seperti gerobak yang rodanya macet di lumpur. Uang 200.000 dari jual radio dan sepeda ontel benar-benar habis. Romi kini terpaksa meminjam beras dan telur dari Bu Siti, dengan catatan hutang yang semakin menggunung. Rasa malu membakar pipinya setiap kali ia harus mengetuk pintu rumah tetangga itu, tetapi lapar dan kewajiban merawat kakek togar memaksanya untuk menekan ego. Suatu siang yang terik, saat Romi sedang berjuang mendudukan kakek togar untuk memberinya makan bubur, masalah muncul. Kakek tiba-tiba batuk hebat, tersedak, dan bubur halus menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Romi panik. Ia mencoba membersihkan dengan kain lap seadanya, tetapi kakek semakin sesak, wajahnya membiru, matanya melotot ketakutan. "Kek! Jangan, tahan, kek!" teriak Romi histeris, menepuk-nepuk punggung kakek yang tinggal tulang dengan gemetar. Ia merasa tak berdaya. Pengetahuan medisnya nol. Rasanya seperti menyaksikan kakeknya perlahan tersiksa tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka. Seorang perempuan muda dengan seragam kasual yang rapi, celana chino dan kaos polos, bergegas masuk. Wajahnya teduh namun penuh konsentrasi. "Tenang, bawa ke posisi duduk lebih tegak. Miringkan badannya sedikit ke depan." Instruksi perempuan itu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Tangannya yang bersih namun kuat dengan sigap membantu Romi mengatur posisi kakek togar. Dengan gerakan terlatih, ia menepuk punggung kakek di tempat yang tepat, dengan ritme yang cepat dan efektif. Tak lama, sebuah gumpalan bubur keluar, dan kakek togar menarik napas panjang yang parau,
Sebelum kemudian terkulai lemas namun napasnya sudah lebih lancar. Romi nyaris jatuh pingsan karena lega. Ia memandangi perempuan asing itu dengan mata berkaca-kaca. Siapa? Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya Siska, cucu Bu Siti. Ia memperkenalkan diri sambil dengan lembut membersihkan wajah kakek togar dengan tisu basah yang ia keluarkan dari tas kecilnya. Nenek cerita tentang kalian. Saya baru pulang dari Jakarta, sudah lisensi perawat. Matanya yang coklat tua memandang Romi dengan penuh simpati. Kamu Romi, ya? Nenek bilang kamu merawat kakekmu sendirian. Romi hanya bisa mengangguk. Masih tercekat oleh kejadian tadi dan kehadiran Siska yang seperti malaikat penyelamat. Tersedak pada pasien lansia dan kondisi lemah seperti ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan pneumonia aspirasi, infeksi paru yang lebih parah. Jelas Siska sambil memeriksa denyut nadi kakek togar dengan profesional. Kamu tidak boleh memberinya makan dalam posisi setengah tidur. Harus didudukkan dengan benar, beri makan perlahan, sedikit-sedikit. Romi mendengarkan dengan saksama, seperti murid yang sedang diajari pelajaran paling penting dalam hidupnya. Rasa bersalah karena hampir membunuh kakeknya sendiri bercampur dengan rasa syukur yang luar biasa. Saya tidak tahu. Saya cuma coba-coba sendiri. Bisik Romi, suaranya serak. Siska tersenyum kecil, senyum yang hangat dan tidak menghakimi. Bisa dipelajari. Saya bisa ajarkan kamu beberapa teknik dasar perawatan paliatif di rumah. Biar kakekmu lebih nyaman dan risiko seperti tadi bisa dikurangi. Tawaran itu terdengar seperti anugerah dari langit. Tapi, saya tidak bisa bayar Anda, gumam Romi, menunduk malu. Saya tidak minta bayaran, jawab Siska tegas. Saya lihat kamu sudah melakukan yang terbaik. Ini bentuk saya membantu. Lagi pulang, nenek saya juga sering dibantu Bu Siti, kan? Ia menyebut nama nenek Romi yang sudah meninggal, menunjukkan bahwa ia memang mengenal sedikit latar belakang keluarga Romi. Sejak hari itu, Siska menjadi pengunjung tetap. Setiap 2 hari sekali, ia datang setelah jadwal sukarela di puskesmas. Ia mengajarkan Romi banyak hal, cara memandikan pasien di tempat tidur tanpa menyakiti, cara mencegah luka tekan, dekubitus, dengan mengubah posisi tubuh secara berkala, cara memberikan obat melalui selang makanan, NGT, yang akhirnya harus dipasang karena kakek togar semakin sulit menelan, hingga teknik pijatan ringan untuk melancarkan peredaran darah. Interaksi mereka mulai dari formal, pelan-pelan mencair. Romi, yang telah lama terkungkung dalam dunia kesedihan dan kesendirian, menemukan seseorang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengerti. Siska tidak pernah memandangnya dengan sebelah mata seperti tetangga yang lain. Ia melihat Romi sebagai seorang pejuang, meski Romi sendiri tidak merasa demikian. Suatu sore, sambil membantu Romi menjemur kain alas tidur, Siska bertanya, "Kamu tidak punya keluarga lain? Paman, bibi?" Romi menggeleng. "Kakek togar satu-satunya. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan saat saya masih kecil. Kakek yang mengasuh saya dengan kerja serabutan." Ia terdiam sejenak. Dulu dia kuat sekali. Bisa kerja sebagai kuli bangunan, angkut barang di pasar. Tapi sekarang, dia pasti bangga padamu, ucap Siska lembut. Tidak semua orang mau berkorban seperti ini. Pujian itu membuat telinga Romi panas. Ia tidak terbiasa. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah yang membedakan, sahut Siska. Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Dalam kesendirian dan keputusasaan Romi, kehadiran Siska bagai oase. Namun, Romi terlalu terfokus pada pergulatan hidupnya untuk menyadari bahwa perasaan di antara mereka mulai berkembang lebih dari sekadar hubungan perawat pasien atau teman. Ia melihat Siska sebagai anugerah, teman bicara, guru. Sementara, di sisi lain, Siska mulai melihat keteguhan, kesabaran, dan kerendahan hati Romi sebagai sesuatu yang langka dan mulia. Ia terkesan bukan oleh apa yang Romi miliki, yang hampir tidak ada, tetapi oleh siapa Romi itu sendiri. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian. Di warung kopi, bisik-bisik mulai berubah nada. Dasar Romi, miskin tapi sok-sokan deket sama perawat cantik dari kota, gerutu seorang pemuda. Siska itu kan anak orang berpendidikan.
Masa mau sama dia? Pasti cuma kasihan. Andri, yang masih sesekali datang ke kampung itu, juga menangkap gosip ini. Suatu kali, saat melihat Siska meninggalkan rumah Romi, ia menghampiri dengan senyum jahat. Hati-hati, SIS. Bantu-bantu boleh, tapi jangan sampai keterusan. Entar dikira mau dilamar sama si miskin. Reputasi lo bisa jelek. Siska hanya menatap Andri dingin. Reputasi saya urusan saya, Andri. Daripada sibuk ngurusin orang, mending urusin pekerjaan lo yang katanya dari rekomendasi Pak Hendra itu. Dengar-dengar sih lo sering telat dan males-malesan. Andri terpana, lalu pergi dengan muka merah padam. Siska membela Romi tanpa ragu, dan itu semakin mengukuhkan tekadnya untuk membantu. Bagi Romi, Siska adalah cahaya di terowongan gelap. Tetapi terowongan itu ternyata akan semakin gelap sebelum benar-benar menemukan ujungnya. Karena sementara Romi sibuk belajar merawat dan bertahan hidup, sebuah ancaman lain, yang lebih halus, lebih terencana, dan jauh lebih berbahaya, telah mengendap-endap di balik bayang-bayang kemiskinan mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ancaman yang datang bersama seorang pria berkemeja rapi, membawa tawaran yang seolah menjadi solusi, namun sebenarnya adalah jerat. Dan Siska, dengan naluri kemanusiaan dan kecerdasannya, mungkin akan menjadi satu-satunya penghalang antara Romi dan jerat itu. Suatu siang, setelah hujan ringan membasahi jalanan tanah di kampung mereka, suasana lembab dan tenang di rumah Romi pecah oleh suara ketukan pintu yang rapi dan berjarak. Tok, tok, tok. Berbeda dari ketukan biasa tetangga atau penjual. Romi, yang sedang sterilkan selang makanan, NGT, kakek togar di dapur kecil, bergegas membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri seorang pria paruh baya dengan penampilan yang langsung terasa asing dan mencolok. Ia mengenakan kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak yang masih rapi, celana chino kaki, dan sepatu kulit yang meski berdebu, masih terlihat berkualitas. Wajahnya bulat, rambut disisip rapi ke samping, dan matanya kecil, tajam, seperti mata tikus yang sedang mengamati. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kulit sintetis hitam. "Selamat siang. Saya mencari Bapak Togar," ucap pria itu dengan senyum yang terlalu lebar, menunjukkan gigi yang agak kuning. Bahasanya formal, terdengar dibuat-buat. "Kakek saya sakit, tidak bisa menerima tamu," jawab Romi waspada, tubuhnya menghalangi pintu. "Oh, tentu, saya dengar. Semoga lekas sembuh," ujarnya, namun nada dan tatapannya tidak terkesan tulus. Matanya mengintip ke dalam rumah yang gelap dan sederhana di belakang Romi. "Perkenalkan, saya Ferry Tanuwijaya. Saya adalah rekan bisnis lama kakek Togar. Dari dulu, sebelum Anda lahir mungkin." Romi mengerutkan kening. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengenal kakek Togar sebagai buruh serabutan. Kakek tak pernah bercerita tentang punya rekan bisnis, apalagi yang berpakaian seperti ini. Kakek tidak pernah cerita. "Ah, masa-masa sulit." Ferry menghela napas palsu, mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan. "Bolehkah saya masuk sebentar? Hanya untuk menyampaikan salam dan menawarkan bantuan. Saya melihat kondisi kalian dari luar, pasti sangat berat." Rasa tidak suka Romi langsung muncul. Tapi kata bantuan menggoda di tengah keputusasaan. Ia melirik ke dalam, ke arah kakek yang terbaring tak berdaya. Akhirnya, dengan enggan, ia membuka pintu lebar-lebar. "Silakan. Tapi tolong jangan lama, kakek butuh istirahat." Ferry melangkah masuk, matanya cepat sekali menyapu seluruh ruangan. Dinding yang lapuk, atap bocor dengan ember penampung, perabotan seadanya, dan kakek Togar yang terbaring seperti tengkorak hidup di dipan. Romi bisa melihat sedikit sekali rasa iba di wajah Ferry, yang lebih banyak dipenuhi oleh ekspresi menilai, atau lebih tepatnya, meremehkan. "Kondisinya parah sekali ya," gumam Ferry, lebih kepada dirinya sendiri. Lalu ia beralih ke Romi. "Anda pasti cucunya, Romi, ya? Kakek Togar sering cerita dulu." Ini adalah kebohongan yang jelas. Kakek Togar tak pernah punya kesempatan cerita dulu kepada siapapun tentang Romi dalam konteks bisnis. Romi hanya mengangguk singkat. Ferry duduk di satu-satunya kursi kayu yang masih kokoh, tanpa menunggu diizinkan.
Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan selembar kertas folio bermaterai. Begini, Romy, saya di sini karena rasa kemanusiaan. Saya tahu masa lalu ada masalah, tapi saya ingin membantu di masa sulit ini. Ia meletakkan kertas di atas meja kayu yang penuh noda. Ini adalah surat pernyataan hibah. Intinya, kakek Togar akan menghibahkan semua aset tanah dan properti yang masih atas namanya kepada saya. Sebagai gantinya, ia menekankan, saya akan memberikan uang tunai yang cukup untuk merawat kakek Togar sampai akhir, dan untuk modal hidup Anda ke depannya. Cukup untuk menyekolahkan Anda lagi, atau buka usaha kecil. Romy memandangi kertas itu, lalu memandang Ferry. Otaknya bekerja cepat. Ini terlalu tiba-tiba, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apa saja aset tanah kakek? Sepanjang hidup saya, kami tidak punya tanah. Ferry tersenyum licik. Ah, anak muda. Kakek Togar dulu adalah pebisnis. Mungkin ada 1-2 bidang tanah warisan kecil yang terlupakan, tak terurus. Nilainya mungkin sudah tidak seberapa, tapi cukup untuk menyusahkan urusan hukum nantinya jika Anda sebagai ahli waris tidak paham. Lebih baik saya yang urus. Saya kasih Anda 50 juta, tunai. Angka itu mengguncang Romy. 50 juta. Jumlah yang luar biasa besar baginya. Itu bisa mengobati kakek, membayar semua hutang, bahkan menyisakan untuk hidup bertahun-tahun. Tapi nalurinya berteriak keras. Ini salah, semuanya salah. Cara Ferry datang, sikap merendahkannya, dan fakta bahwa ia begitu tahu tentang aset yang bahkan Romy sendiri tidak tahu. Saya harus konsultasi dulu, kata Romy hati-hati. Dan kakek tidak dalam keadaan sadar untuk menandatangani apapun. Oh, tidak perlu repot-repot konsultasi, sahut Ferry cepat, senyumnya sedikit memudar. Ini kesepakatan yang sangat menguntungkan Anda. Soal tanda tangan, matanya berbinar licik. Kakek Togar mungkin tidak sadar sekarang, tapi tanda tangannya bisa diurus. Anda bisa saja mewakili dengan surat kuasa, atau kita cari cara lain. Ia mendorong kertas itu lebih dekat. Pikirkan, Romy, 50 juta bisa mengubah hidupmu. Daripada memelihara tanah tak jelas yang suatu hari nanti hanya akan jadi beban pajak. Kata, mewakili, dan cari cara lain, terdengar sangat kotor di telinga Romy. Ia teringat pesan kakek Togar di saat-saat sadarnya. Jangan pernah percaya orang yang datang tiba-tiba janjiin duit. Kakek mungkin sudah mengantisipasi sesuatu seperti ini. Maaf, Tuan Ferry, kata Romy, berdiri tegak, suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Saya tidak bisa mengambil keputusan seperti itu tanpa sepengetahuan dan kesadaran penuh kakek. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang tanah yang Bapak maksud. Saya terima kasih atas tawaran bantuannya, tapi saya harus menolak. Senyum Ferry lenyap seketika, digantikan oleh kerutan dingin di keningnya. Cahaya licik di matanya berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Ia berdiri perlahan, mengambil kertasnya, dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Sangat disayangkan. Anda menolak tangan yang membantu. Ia mendekati Romy, dan suaranya tiba-tiba rendah, berisi ancaman samar. Kamu pikir merawat orang sakit itu cuma butuh kasih sayang? Butuh uang, Romy. Banyak uang. Dan tanpa uang, kakekmu akan mati perlahan dalam kesakitan. Dan kamu akan jadi orang miskin yang menganggur selamanya. Tawaran saya masih terbuka, tapi tidak lama. Pikirkan baik-baik. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ferry berbalik dan keluar, meninggalkan Romy berdiri kaku di tengah ruangan, jantung berdebar kencang. Ancaman itu halus, tetapi sangat jelas. Tanpa dia, mereka akan binasa. Sepanjang sore itu, Romy diliputi kecemasan. Ia memandangi kakek Togar yang tidur tak tenang. Apakah ia baru saja menolak kesempatan untuk menyelamatkan nyawa kakek? Tapi bisikan hati kecilnya mengatakan bahwa pria bernama Ferry itu adalah serigala berbulu domba. Malam harinya, ketika Siska datang untuk membantu mengganti perban, Romy menceritakan kejadian itu dengan suara bergetar. Siska langsung berhenti dari apa yang dilakukannya. Wajahnya menjadi serius. Romy, itu adalah penipuan klasik. Dia mengincar sesuatu yang dimiliki kakekmu.
Hibah dengan imbalan uang tunai? Itu namanya melegalkan pencurian. Dia tahu kakekmu tidak sadar dan kamu dalam kondisi terjepit. Tapi, bagaimana dia tahu kakek punya tanah? Aku sendiri tidak tahu, tanya Romi bingung. Itulah yang mencurigakan, jawab Siska. Artinya, dia punya informasi yang bahkan kamu tidak punya. Dia sudah mengincar lama. Jangan sekali-kali tanda tangan apapun, apalagi jika berkaitan dengan harta. Itu bisa jadi jebakan hukum. Nasihat Siska menguatkan hatinya. Namun, ketakutan akan ancaman Ferry yang terselubung, bahwa tanpa uang, kakek akan menderita, masih menghantuinya. Ia merasa seperti terjepit antara palu dan landasan. Di satu sisi, tawaran mencurigakan yang menjanjikan solusi instan. Di sisi lain, realitas miskin yang semakin menghimpit dan ancaman kematian kakek yang nyata. Kehadiran Ferry telah mengubah permainan. Ini bukan lagi sekadar pertarungan melawan kemiskinan dan penyakit. Ini adalah pertarungan melawan ketamakan orang luar yang mengendap-endap, mengintai dari balik kemelaratan mereka. Romi tidak tahu bahwa penolakannya terhadap Ferry bukanlah akhir, melainkan awal dari serangkaian tekanan yang lebih sistematis dan kejam. Ferry bukanlah orang yang menerima penolakan begitu saja. Dan saat ia menyimpan tas kulitnya ke dalam mobil sedan tua yang diparkir jauh dari kampung, matanya sudah berbinar dengan rencana lain. Jika Romi tidak mau bekerja sama dengan baik, maka ia akan dipaksa dengan cara yang kurang baik. Kecemasan yang ditinggalkan Ferry seperti asap tebal yang menggantung di dalam rumah Romi, tak bisa diusir meski semua jendela dibuka. Romi berusaha melupakannya, fokus pada merawat kakek Togar yang semakin lemah dan menggantungkan harapan pada pekerjaan serabutan yang nyaris tak ada. Namun, Ferry ternyata bukan tipe yang menunggu. 3 hari setelah kunjungannya, sebuah surat resmi bermaterai tiba di rumah Romi, dibawa oleh seorang kurir yang mengenakan seragam perusahaan ekspedisi. Amplop coklat itu terasa berat dan berbahaya di tangan Romi. Dengan jari gemetar, ia membukanya. Isinya adalah sebuah surat teguran dari sebuah firma hukum, Kantor Hukum Tampu Bolon Rekan, yang mewakili klien bernama PT Agung Mulia Properti. Surat itu menuntut pembayaran utang sebesar Rp187.500.000, Rp187.500.000 yang konon dipinjam oleh almarhum Togar Sinaga, kakek Togar, pada tahun 2005 untuk modal usaha. Sebagai jaminannya adalah sertifikat hak milik atas bidang tanah seluas 1.250 m2 di Jalan Manggis nomor 14, sebuah jalan yang bahkan tidak dikenal Romi. Surat itu menyatakan bahwa jika utang tidak dilunasi dalam waktu 14 hari, pihak firma hukum akan mengambil langkah hukum untuk menyita tanah jaminan tersebut. Romi membaca surat itu berulang kali, kepalanya pusing. Tahun 2005, saat itu ia masih anak-anak. Kakek Togar, seorang buruh serabutan, meminjam hampir 200 juta? Itu mustahil. Tapi di sana tercetak hitam di atas putih, dengan kop surat resmi, tanda tangan notaris, dan cap basah yang tampak meyakinkan. 187 juta. Angka yang bagi Romi adalah fantasi, kini berubah menjadi monster yang hendak menelannya hidup-hidup. Sebelum ia sempat memproses surat pertama, keesokan harinya, 2 orang lelaki berpostur besar dan bermuka sangar muncul di depan rumahnya. Mereka tidak menggedor, hanya berdiri menghalangi jalan masuk, tangan disilangkan di dada. Salah satunya, yang berjanggut, berbicara dengan suara parau. Romi, ya? Kami dari PT Agung Mulia. Cuma mau ingetin soal utang bapakmu. 14 hari, ya. Jangan sampai kami harus balik lagi dengan cara yang kurang enak. Mereka tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi kehadiran mereka, tatapan dingin, dan aura ancaman yang dipancarkannya lebih dari cukup. Mereka bertahan selama 10 menit, menghalangi Romi yang ingin keluar membeli obat, sebelum akhirnya pergi dengan mobil pick-up tua yang berisik. Tetangga-tetangga yang melihat kejadian itu langsung berbisik-bisik. Wah, si Romi ternyata punya utang banyak. Pantasan miskin terus. Ternyata bapaknya, maksudnya kakeknya, doyan utang. Gosip itu menyebar lebih cepat dari virus. Dan kali ini, gosipnya punya bukti, penagih utang yang terlihat nyata. Tekanan terberat datang dari kebutuhan mendesak, obat-obatan. Stok obat dari puskesmas habis, dan ada beberapa obat khusus yang harus dibeli di apotek dengan harga yang bagi Romi sangat mahal.
Uang tak ada. Pekerjaan tak ada. Hutang ke Bu Siti sudah menumpuk dan ia tak tegas meminjam lagi. Dalam keputusasaan, ia teringat pada Pak Slamet, seorang rentenir yang dikenal di kampung sebelah. Kata orang, Pak Slamet bisa memberi pinjaman cepat, meski bunganya gila-gilaan. Dengan kaki berat, Romi mendatangi rumah Pak Slamet, sebuah rumah permanen yang lebih bagus dari lainnya, dengan pagar besi tinggi. Pak Slamet adalah pria gemuk dengan kumis tebal dan mata yang selalu menyipit, seolah menghitung segala sesuatu. Ia mendengarkan keluhan Romi sambil mengunyah sirih. Pinjam 2 juta buat obat dan kebutuhan darurat? Bisa, katanya dengan suara serak. Tapi jaminannya apa? Sepeda dan radio udah lo jual, kan? Romi menunduk. Saya tidak punya jaminan lagi, Pak. Ah, masa sih? Pak Slamet tersenyum, menunjukkan gigi kemerahan oleh sirih. Kan ada surat tanah itu. Surat utang tadi, jaminannya tanah. Kalau lo punya surat tanah asli, itu bisa jadi jaminan sementara buat gue. Romi terkejut. Tapi itu bukan milik saya. Itu masih urusan hukum, dan saya tidak punya suratnya. Urusan gampang, bisik Pak Slamet, mendekat. Gue denger lo ditawarin duit sama si Ferry buat itu tanah. Kalau lo mau tanda tangan ke dia, kan lo dapet duit. Nah, dari duit itu, lo bisa bayar utang sama gue. Atau, matanya berbinar licik, lo pinjem duit dari gue buat bayar uang damai sama si Ferry, biar urusan tanahnya lancar, nanti lo bagi hasil sama gue. Gimana? Romi merasa mual. Jaring-jaring ini semakin rumit. Ferry dan Pak Slamet, 2 orang yang tampaknya tidak saling kenal, ternyata menawarkan skema yang saling terkait. Semuanya berpusat pada tanah yang misterius itu. Semua orang menginginkan sesuatu dari kakek Togar, dan mereka melihat Romi yang lemah dan terjepit sebagai pintu masuk yang mudah. Saya tidak mau urus-urus tanah yang tidak saya ketahui, tolak Romi lagi, dengan sisa keberanian. Saya hanya butuh pinjaman untuk obat. Kalau tidak bisa, ya sudah. Pak Slamet mendelik, senyumnya lenyap. Susah amat sih lo. Baik. Katanya tiba-tiba biasa saja. Gue kasih lo 2 juta. Bunga 20% per minggu. Jaminannya. Ia menatap Romi dari ujung kepala ke kaki. Jaminannya badan lo dan kakek lo. Kalau telat bayar, gue yang akan urusin kakek lo yang sakit itu. Gue tahu tempat yang bisa merawat orang seperti dia dengan lebih efisien. Ancaman itu jelas dan sadis. Tempat yang dimaksud bukanlah panti jompo, melainkan ancaman untuk menyingkirkan beban. Romi menggigil ketakutan dan kemarahan. Tapi di depan dirinya hanya ada 2 pilihan. Menandatangani surat Ferry dan terlibat dalam penipuan, atau berutang pada rentenir yang mengancam nyawa kakeknya. Atau, menolak keduanya dan menyaksikan kakek kesakitan tanpa obat. Dengan hati yang remuk dan rasa bersalah yang membara, Romi menerima tawaran Pak Slamet. Ia menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan bunga yang mencekik, dan jaminan yang tidak tertulis tetapi dipahami kedua belah pihak, keselamatan kakek Togar. 2 juta rupiah itu langsung habis dalam 3 hari, untuk obat, susu, makanan khusus, dan membayar sedikit hutang di warung. Romi terjebak dalam siklus neraka. Ia berutang untuk mempertahankan hidup, tetapi utang itu justru mengancam hidupnya dari arah yang lain. Kesehatan kakek Togar, yang menjadi alasan semua pengorbanan ini, justru semakin memburuk karena stres. Ia sering mengigau, memanggil-manggil nama Ferianto dengan ketakutan, dan berkata, "Jangan ambil itu untuk Romi." Dalam kesadarannya yang mengambang. Setiap kali itu, Romi hanya bisa menggenggam tangan kakek, berusaha menenangkan, sementara di dalam hatinya, kebencian terhadap Ferry yang telah mengacaukan hidup mereka dan menyakiti kakek hingga ke alam bawah sadarnya, tumbuh membara. Siska, yang mengetahui semua ini, hampir tak bisa menahan amarah. Ini pemerasan sistematis. Romi, kita harus lapor polisi. Lapor dengan bukti apa? Sahut Romi putus asa. Suratnya terlihat resmi. Penagihnya hanya mengingatkan. Rentenir? Semua transaksi kita di atas kertas hanya pinjaman 2 juta dengan bunga tinggi. Itu saja. Tidak ada ancaman tertulis. Mereka licik. SIS.
Mereka tahu bagaimana bermain di tepi hukum. Bulan purnama menyelinap melalui celah genteng, menebar cahaya perak pucat di atas tubuh kakek togar yang teronggok tak berdaya. Udara malam terasa berat, syarat dengan bau obat, desinfektan, dan aroma kematian yang perlahan-lahan merayap. Romi duduk di bangku kayu rendah di samping dipan, kepalanya terkulai di dada, kelelahan yang telah meresap hingga ke tulang sumsum. Hutang 2 juta ke Pak Slamet sudah beranak pinak menjadi 3,5 juta dalam 2 minggu. Ancaman penagih utang PT Agung Mulia akan berakhir besok. Dan yang paling menghancurkan, obat pereda nyeri terakhir kakek habis, dan Romi tidak punya sepeser pun untuk membeli yang baru. Ia memandangi wajah kakek yang seperti tengkorak berbalut kulit tipis. Napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan nafas seperti perjuangan yang menyiksa. Romi memegang tangan kakek yang dingin, berusaha menitipkan kehangatan terakhir yang ia miliki. "Maafkan aku, Kek," bisiknya. Suaranya parah oleh tangis yang tak pernah lagi keluar. "Aku gagal. Aku janji merawatmu, tapi malah membawamu ke dalam masalah yang lebih dalam." Ia hampir-hampir tidak menyadarinya saat jari-jari kakek togar bergerak. Sekali, sangat lemah, mencoba menjepit jari Romi. Romi terkesiap, mengangkat kepala. "Kek!" Mata kakek togar terbuka. Tidak seperti biasanya yang berkabut dan tak fokus. Kali ini ada sedikit cahaya di dalamnya. Cahaya kesadaran yang jernih, tajam, dan penuh dengan ketegasan yang sangat tidak lazim untuk kondisi sekaratnya. Seolah seluruh sisa hidupnya terkumpul untuk momen ini. "Romi," suaranya lirih, nyaris tak terdengar, namun jelas. "Aku di sini, Kek. Aku di sini." Romi mencondongkan tubuhnya. Telinganya hampir menempel di mulut kakek. "Anakku." Kakek menarik napas dalam yang terdengar seperti siulan dari rongga dada yang berlubang. "Maafkan kakek, menyembunyikan segalanya." Romi mengernyit. Tidak paham. "Menyembunyikan apa, Kek?" "Tanah, uang." Setiap kata seperti dikeluarkan dengan susah payah. "Mereka mengincar Ferianto, dia iblis, jahat." Nama itu membuat Romi menggigil. "Ferry? Dia datang ke sini, Kek. Dia menawarkan uang." Mata kakek melebar, penuh ketakutan kuno. Jangan percaya," desisnya, dengan tenaga yang mengejutkan. Tangannya mencengkeram lengan Romi. "Dia yang menghancurkan semuanya. Dulu." "Tenang, Kek, tenang. Aku tidak percaya dia. Aku tidak tanda tangan apapun." Romi membalas genggaman itu, berusaha menenangkan. Kakek togar terlihat sedikit lega, namun matanya masih liar, mencari-cari. Dengarkan baik-baik, Romi." Ia menatap cucunya dengan intensitas yang menghujam. Di balik peti kayu tua, di gudang, yang patah engselnya. Romi mengangguk cepat, mengingat peti kayu besar berisi pakaian dan barang rongsokan yang tak terpakai. Bongkar lantai di bawahnya. Kakek berhenti, kehabisan nafas. Dadanya naik turun tak beraturan. Ada batu bata yang bisa dilepas. Ketiga, dari kanan, kuncinya di baliknya. "Kunci? Kunci apa, Kek?" Kotak besi." Napas kakek semakin pendek. Di dalamnya, jawaban. "Semuanya, untukmu. Hanya untukmu. Jangan beri siapapun, terutama Ferry, atau pengacara lain." Romi menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Petunjuk ini terdengar seperti sesuatu dari film. "Aku pahami, Kek." Di balik peti, bongkar lantai, batu bata ketiga dari kanan, kunci, kotak besi. Kakek mengangguk pelan. Sebuah tetes air mata mengalir dari sudut matanya yang cekung. "Gunakan dengan bijak. Maafkan kakek, membuatmu menderita. Kakek hanya ingin kau tumbuh jadi manusia. Baik, kuat, bukan jadi orang kaya yang lemah." Pesan terakhir itu seperti pukulan telak bagi Romi. Selama ini, kakek sengaja menyembunyikan sesuatu yang berharga, agar ia tidak dimanjakan oleh kekayaan, agar ia belajar arti perjuangan. "Kakek." Romi tak bisa melanjutkan. Tangisnya akhirnya meledak. Diam-diam, mengalir deras di pipinya yang kurus. "Kau, anak yang baik,
Setia, kakek bangga, bisik kakek Togar. Senyum tipis yang hampir tak terlihat menguar di bibirnya yang pecah-pecah. Lalu, genggamannya di lengan Romi perlahan melemas. Cahaya di matanya berangsur memudar, kembali menjadi kaca dan kosong. Napasnya yang tersengal tiba-tiba menjadi lebih tenang, lebih dangkal, lalu berhenti sama sekali. Romi duduk membeku, masih menggenggam tangan yang kini tak lagi memiliki kekuatan. Ia menunggu, mengharapkan dada kakek kembali bergerak. Tapi tidak. Hanya keheningan yang luar biasa, yang tiba-tiba memenuhi ruangan, lebih keras dari suara apapun. "Kek?" panggilnya. Suara kecil penuh harap. Tidak ada jawaban. Romi meletakkan telinganya di dada kakek. Ia meraba nadi di leher. Tak ada detak. Kakek Togar, satu-satunya keluarga, pelindung, dan alasan ia bertahan, telah pergi. Pergi dengan tenang, dengan sebuah rahasia besar yang tersimpan di ujung bibirnya, di dalam sebuah kotak besi yang tersembunyi di bawah lantai gudang. Romi tidak langsung menjerit atau meratap. Ia hanya duduk di sana, masih memegangi tangan kakek yang semakin dingin. Matanya kosong menatap wajah orang yang paling ia cintai di dunia ini. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk diekspresikan. Dunia di luar, dengan segala utang, ancaman, dan cibiran, tiba-tiba menjadi sangat jauh, sangat tidak penting. Yang ada hanyalah kekosongan yang maha luas. Lama sekali ia duduk seperti itu, hingga cahaya bulan bergeser dan fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Bunyi ayam berkokok dari kejauhan akhirnya menyadarkannya. Ia berdiri, tubuhnya kaku. Dengan gerakan penuh hormat, ia menutup kedua mata kakek Togar, lalu menarik selembar kain sarung bersih untuk menutupi seluruh tubuhnya. Barulah kemudian, setelah semua ritual kecil itu selesai, Romi membiarkan dirinya runtuh. Ia melingkarkan tubuhnya di lantai kayu yang dingin di samping dipan. Wajahnya tertanam di lantai, dan tubuhnya diguncang oleh isak tangis yang tak terbendung. Tangisan untuk seorang kakek, untuk sebuah pengorbanan, untuk masa depan yang gelap, dan untuk sebuah rahasia yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Malam itu, di balik kesedihan yang meruntuhkan jiwa, sebuah tugas baru telah diberikan padanya. Sebuah tugas yang bermula dari peti kayu tua di gudang. Romi belum punya keberanian untuk membongkarnya. Bukan sekarang. Sekarang, ia hanya ingin meratapi kepergian sang pelindung. Tapi waktu terus berjalan, dan ancaman dari Ferry serta Pak Slamet tidak akan berhenti hanya karena sebuah kematian. Justru sebaliknya, mereka akan semakin gencar. Dan Romi, dengan rahasia yang baru saja diwariskan, akan segera menemukan bahwa kematian kakek Togar bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari sebuah pertempuran yang lebih besar. Pertempuran untuk mempertahankan warisan yang bahkan bentuknya pun belum ia ketahui. Kabar kematian kakek Togar menyebar lebih cepat daripada kabar baik manapun di kampung itu. Dan sebagaimana lazimnya, kematian menjadi cermin yang tajam untuk melihat wajah asli manusia. Bu Siti, dengan hati yang tulus berduka, adalah orang pertama yang datang. Ia membawa nasi bungkus dan segulung kain kafan putih sederhana. "Ini sumbangan dari saya, Rom. Mari kita urus yang baik-baik," katanya, matanya juga berkaca-kaca. Ia segera mengambil alih peran, memandikan jenazah dengan bantuan beberapa ibu. Romi, yang masih seperti robot, hanya bisa mengikuti arahan, gerakannya kaku, matanya kosong. Beberapa tetangga dekat lainnya juga datang dengan sumbangan seadanya. 10.000, 20.000, sebungkus kopi, gula. Cukup untuk biaya sederhana. Tetapi di balik wajah-wajah iba itu, Romi bisa menangkap bisikan, pandangan yang menilai, dan desahan, kasihan, yang terdengar lebih seperti kutukan. Pemakaman dijadwalkan siang itu juga, di pemakaman umum di bukit kecil pinggir kampung. Sebuah liang lahat sederhana telah digali oleh beberapa bapak-bapak yang dibayar dengan rokok dan sedikit uang dari sumbangan. Saat jenazah kakek Togar akan diberangkatkan dari rumah, dengan hanya diusung oleh 4 orang tetangga dan diiringi oleh kurang dari 20 orang, sebuah mobil sedan tua berdebu, mobil yang sama yang dulu diparkir Ferry, berhenti di ujung gang. Dari dalamnya turun Ferry, kali ini dengan setelan kemeja putih dan celana hitam. Wajahnya memasang ekspresi duka cita yang begitu palsu hingga terasa menusuk. Ia berjalan mendekati rombongan kecil itu, mengabaikan tatapan heran dan curiga warga. Langsung menuju ke Romi yang memimpin prosesi dengan wajah pucat dan batu. "Romi,
Turut berduka cita yang mendalam, ucap Ferry dengan suara rendah yang dramatis, bahkan menyempatkan diri menyeka sudut matanya yang sama sekali tidak basah. Kakek Togar adalah rekan yang baik. Sungguh kehilangan yang besar. Romi hanya mengangguk singkat, tidak ingin bertatapan. Ia ingin pria ini lenyap. Ferry tidak pergi. Ia berjalan di belakang rombongan, mengikuti prosesi hingga ke pemakaman. Kehadirannya yang tidak pada tempatnya membuat suasana semakin canggung. Di pemakaman, saat jenazah diturunkan ke liang lahat dan Romi melemparkan segenggam tanah pertama sambil berbisik, "Selamat jalan, Kek." Ferry berdiri agak jauh, tangan disedekapkan, namun matanya tidak memandang liang lahat. Matanya memindai wajah-wajah warga, seolah menghitung sesuatu, lalu akhirnya tertuju pada Romi dengan tatapan yang penuh kalkulasi. Setelah prosesi selesai dan warga mulai berpencar, Ferry menghampiri Romi yang masih terduduk di samping gundukan tanah baru. "Sekali lagi, turut berduka," katanya, lalu tanpa basa-basi, ia menyelipkan sebuah kartu nama ke saku baju Romi yang lusuh. "Untuk urusan warisan yang sebenarnya. Surat utang dan jaminan tanah itu masih berlaku, Romi. Sekarang, sebagai ahli waris tunggal, kewajiban itu jatuh di pundakmu. Tapi jangan khawatir." Ia mencondongkan badan, bisikannya beracun. "Tawaran saya masih ada. 50 juta tunai untuk menghapus semua masalah. Hubungi saya sebelum besok. Kalau tidak," ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya memberikan senyum tipis yang penuh ancaman sebelum berbalik dan pergi. Romi meremas kartu nama itu di dalam saku, rasa muak dan marah mendidih di dadanya. Bahkan di saat penguburan, di atas tanah makam kakeknya, pria itu masih mengejarnya. Namun, penghinaan belum berakhir. Saat Romi berjalan pulang sendirian, menyusuri jalan setapak, dari arah berlawanan datanglah Andri, mantan rekan kerjanya, dengan beberapa temannya. Andri terlihat baru pulang dari kerja, masih mengenakan seragam restoran cepat saji lain. "Woi, lihat siapa nih? Si ahli waris," sergah Andri dengan suara keras, membuat beberapa orang yang juga pulang dari pemakaman menoleh. "Udah miskin, ditinggal mati satu-satunya keluarga. Sekarang bener-bener jadi gelandangan deh." Temannya tertawa terkekeh. "Gelandangan modern. Mungkin dapat warisan utang, ya?" "Warisan apaan?" "Warisan piring pecah kali ya," ledek Andri lagi, menikmati penderitaan Romi. "Udah gitu dikerjain debt collector tadi pagi. Gue lihat dari warung. Mau kubur kakek aja dibayang-bayangi utang. Kasihan banget sih. Rom, butuh kerjaan? Mungkin gue bisa kasih saran ke bos buat lo jadi tukang sapu di resto gue. Tapi jangan harap gajinya sebagus cuci piring dulu." Setiap kata seperti sabetan cambuk di punggung Romi. Ia berhenti, mengepalkan tangan. Api kemarahan yang lama dipendam menyala-nyala. Ia ingin memukul, ingin melabrak. Tapi ia melihat wajah Andri yang penuh kesombongan dan kekerasan, dan teman-temannya yang berjumlah 3 orang. Lalu ia teringat pesan terakhir kakek. "Kau anak yang baik, setia. Apakah menjadi baik berarti harus diam dicaci? Bukan. Baik bukan berarti lemah." Romi menatap langsung ke mata Andri. Tatapannya yang biasanya tunduk, kini berisi dinginnya kematian dan ketegasan baru yang mengejutkan. "Lebih baik jadi gelandangan yang punya hati, daripada jadi manusia bekerja yang hatinya lebih busuk dari sampah yang kau sapu, Andri," ucap Romi, suaranya datar, tenang, namun memotong seperti pisau. Andri terbelalak, tak menyangka ada perlawanan. "Lo bilang apa?" "Kau dengar baik-baik." Romi tidak mundur. "Kau bisa hina aku, hina kakekku yang sudah meninggal, hina kemiskinanku. Tapi itu tidak akan membuatmu lebih kaya, lebih kuat, atau lebih dihormati. Itu hanya membuatmu semakin kerdil dan menyedihkan di mata semua orang yang punya hati nurani." Beberapa warga yang mendengar mulai berbisik, ada yang mengangguk setuju. Andri merasa tersudut, wajahnya memerah. "Bersin urusanmu sendiri aja, orang miskin," hardiknya, tapi kekuatannya sudah hilang. Ia memberi isyarat pada teman-temannya, dan mereka pun pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan Romi yang berdiri tegak. Perlawanan kecil itu tidak mengubah keadaan, tetapi mengubah sesuatu di dalam diri Romi. Ia merasa sebuah penegasan. Ia tidak akan lagi diam. Tidak untuk Ferry,
Tidak untuk Pak Slamet, dan tentu tidak untuk Andri. Malam setelah pemakaman, di rumah yang terasa semakin kosong dan senyap, Romi akhirnya mengumpulkan keberanian. Dengan sebuah senter kecil yang baterainya hampir habis, ia masuk ke gudang. Peti kayu tua itu, dengan engselnya yang patah, teronggok di sudut yang paling gelap. Dengan tenaga yang didorong oleh rasa penasaran dan kewajiban menghormati wasiat terakhir kakek, ia menggeser peti itu. Di bawahnya adalah lantai tanah yang dipadatkan, ditutupi oleh papan kayu lapuk. Romi membongkar papan-papan itu. Dan di sana, tersembunyi rapi, ada susunan batu bata tua. Ia menghitung, ketiga dari kanan. Batu bata itu terlihat sama, tetapi saat didorong, ternyata goyah. Dengan hati-hati, Romi mengeluarkannya. Dari dalam lubang kecil yang gelap, ia meraba. Dan senter itu, dengan cahaya redupnya, menyinari sebuah benda. Sebuah kunci kecil berkarat, model lama, digantung pada sebuah ring besi. Dan di sebelahnya, ada sesuatu yang lain. Sebuah amplop coklat kecil yang dilapisi plastik. Romi mengambil keduanya. Tangannya gemetar. Kunci itu jelas untuk sebuah kotak. Tapi amplop ini, ia membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah menguning, dengan tulisan tangan kakek Togar yang ia kenal. Untuk Romi, jika suatu hari kau menemukan ini, kunci ini membuka kotak besi di bawah lantai ini. Tapi hati-hati, jangan buru-buru. Baca dulu buku harian kakek yang ada di dalam. Semua jawaban ada di sana. Jangan percaya siapapun sebelum kau membaca semuanya. Kakek Togar. Romi memandangi kunci dan surat itu, lalu menatap lubang di lantai. Di bawah batu bata yang lain, ia dengan cepat mengeluarkan batu bata di sebelahnya. Dan di sana, terkubur dalam tanah, ada sebuah kotak besi kecil berukuran sekitar 30x20 cm. Permukaannya sudah berkarat tetapi masih kokoh. Gemboknya kecil, persis sesuai dengan kunci di tangannya. Dengan napas tertahan, Romi mengangkat kotak itu. Berat, penuh dengan sesuatu. Inilah dia. Rahasia yang disembunyikan kakek seumur hidup. Jawaban dari semua utang palsu, ancaman Ferry, dan kemiskinan mereka yang tiba-tiba bermakna. Romi tidak langsung membukanya. Ia membawa kotak itu ke dalam rumah, meletakkannya di meja. Ia memandanginya lama. Di luar, langit sudah gelap. Dunia dengan semua hinaan dan ancamannya masih ada. Tapi di dalam kotak besi berkarat ini, mungkin ada senjata untuk melawannya. Malam itu, setelah mengunci semua pintu dan jendela, dengan senter ditaruh di sampingnya, Romi memasukkan kunci berkarat itu ke dalam gembok. Sebuah klik yang keras menggema di keheningan malam. Cahaya senter yang redup bergetar di tangan Romi, menari-nari di atas permukaan kotak besi yang berkarat. Suara klik dari gembok yang terbuka masih menggema di telinganya, lebih keras dari dentang lonceng. Sekejam apapun dunia di luar, sehina apapun cacian Andri, semengerikan apapun ancaman Ferry dan Pak Slamet, semua itu meredup seketika. Di hadapannya sekarang adalah sebuah peti harta karun pribadi, warisan terakhir kakek Togar. Dengan napas tertahan, Romi mengangkat tutupnya. Suara engsel berkarat yang berderit memecah kesunyian malam. Isi kotak itu tidak glamor. Tidak ada emas batangan atau tumpukan uang tunai seperti di film. Yang ada adalah tumpukan dokumen dan beberapa benda kecil yang tertata rapi. Dengan hati berdebar, Romi mengeluarkan isinya satu persatu, meletakkannya di atas meja kayu yang goyah. Satu buku harian kulit tebal sampulnya coklat tua, usang, dengan tulisan catatan Togar Sinaga, di sampulnya dengan tinta yang sudah memudar. Ini pasti buku harian yang dimaksud kakek. 2 sertifikat deposito berjangka bukan 1, tapi beberapa lembar. Romi matanya membelalak saat melihat angka-angka di sana. Satu dari Bank X dengan nilai 750 juta rupiah, jatuh tempo 5 tahun lalu. Lainnya dari Bank Y senilai 500 juta rupiah. Total dari deposito saja sudah 1 miliar 250 juta rupiah. 3 sertifikat hak milik, SHM, tanah bukan cuma satu bidang. Ada 3 lembar. Satu untuk tanah di Jalan Manggis nomor 14, tanah yang jadi jaminan utang palsu itu, seluas 1.250 m. Satunya untuk tanah di kawasan perbukitan,
lokasi strategis yang kini ramai dibangun perumahan, seluas 2 hektar. Dan yang terakhir, sebuah sertifikat tanah kecil di desa tetangga. 4 surat wasiat notarial ditandatangani di atas kertas bermeterai, disahkan oleh notaris bernama Bambang Sutrisno, SH, yang menyatakan dengan jelas bahwa Romi Sinaga adalah satu-satunya ahli waris dari seluruh harta benda Togar Sinaga, baik yang tercatat maupun tidak. Surat itu sangat resmi, lengkap dengan stempel notaris dan cap. 5 surat kuasa dan perjanjian usaha tua, beberapa dokumen yang sudah menguning, menunjukkan nama Togar Sinaga sebagai direktur utama sebuah CV bernama Tunas Jaya Perkebunan, dan sebuah perjanjian dengan pihak bernama Ferianto Tanuwijaya. 6. Sebuah kunci lain, kunci kecil modern, dengan gantungan bertuliskan, Save Deposit Box, Bank Sentral Jalan Sudirman. 7. Foto lama, foto hitam putih kakek Togar muda, berdiri gagah di depan sebuah kebun karet yang luas, bersama seorang wanita, nenek Romi, dan seorang anak kecil, ayah Romi. Latar belakangnya sebuah rumah besar. Romi tak pernah melihat kakeknya seperti itu, penuh wibawa dan kemakmuran. Romi duduk terpaku, matanya tak berkedip menatapi tumpukan kertas yang nilainya mungkin miliaran rupiah itu. Pikirannya kacau. Ini lelucon? Mimpi? Tapi sentuhan kertas yang nyata, bau apek dari buku harian, semuanya terlalu nyata. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku harian kakek Togar. Halaman-halaman pertama menceritakan tentang awal usaha perkebunan karetnya yang sukses, pernikahannya, kelahiran anaknya. Lalu, perlahan, cerita berubah. Masuknya seorang rekan bernama Ferianto Tanuwijaya yang awalnya membantu modal dan pemasaran. Halaman demi halaman, Romi membaca dengan nafas yang semakin sesak. Ferianto, si rekan yang cerdik, secara perlahan menggerogoti usaha kakek, memalsukan dokumen ekspor, menyalahgunakan dana perusahaan, dan akhirnya, yang paling keji, menjebak kakek Togar dengan utang fiktif yang besar kepada rentenir bayarannya, sambil membujuknya untuk menggadaikan aset-aset tanah sebagai jaminan. 20 Juli 1998. Ferianto menghilang. Semua dokumen penting ikut hilang. Bank menagih utang yang aku tak pernah tahu. Rentenir mengancam nyawa keluarga. Polisi tak bisa diharap. Mereka sudah dibeli. Aku harus menyelamatkan istri dan anakku. Satu-satunya cara, menghilang. Menjadi miskin. Menyembunyikan sisa aset yang tidak mereka ketahui. Biarlah mereka mengira aku bangkrut total. Romi membalik halaman. 2001. Istriku meninggal karena sakit jantung, mungkin karena stres. Anakku, ayah Romi, tumbuh dengan trauma. Aku memutuskan untuk menghapus masa lalu. Pindah ke kota ini, hidup sebagai buruh. Sisa uang dan tanahku buat deposito dan atas nama samaran. Untuk cucuku nanti, jika aku tak sempat mengatakannya. Dan yang paling mengguncang, di halaman terakhir yang ditulis beberapa tahun lalu, aku melihat Ferianto lewat di TV, jadi pengusaha properti, sukses. Dia masih mencari-cari. Aku tahu dia masih mengincar tanah di Bukit Cemara, 2 hektar itu, yang belum dia ketahui kepemilikanku. Dia akan datang. Jika kau membaca ini, Romi, berarti dia sudah datang. Hati-hati. Dia licik dan tak punya hati. Tapi kau punya bukti. Buku ini, dan surat perjanjian palsunya yang berhasil kuselamatkan 1 kopi. Romi meraih surat perjanjian tua itu. Di sana, ada tanda tangan kakek Togar dan Ferianto Tanuwijaya di atas perjanjian pinjaman dengan bunga yang mencekik, dengan jaminan tanah-tanah yang nilainya jauh lebih besar. Pola yang sama persis dengan yang coba Ferry lakukan sekarang. Semuanya menjadi jelas. Kemarahan, dendam, dan rasa keadilan yang membara tiba-tiba memenuhi dada Romi. Ferry bukan sekadar penipu oportunis. Dia adalah penghancur kehidupan keluarganya. Dia yang menyebabkan kakek hidup dalam kemiskinan dan ketakutan, menyebabkan neneknya meninggal dalam duka, menyebabkan ayahnya tumbuh dalam pahitnya kehidupan, dan kini, hampir menghancurkan Romi juga. Romi menatap tumpukan kekayaan itu. Miliaran rupiah. Tapi rasanya pahit. Ini adalah kekayaan yang dibangun dari darah, keringat, dan air mata kakeknya, yang kemudian direnggut dan akhirnya bisa diselamatkan dengan mengorbankan seluruh hidup berkualitasnya.
Air mata kemarahan dan kesedihan yang tadi tertahan kini tumpah. Romi menangis, bukan karena senang jadi kaya, tetapi karena memahami betapa dalamnya pengorbanan kakek dan betapa kejinya seorang Ferry. Dia juga teringat ancaman Pak Slamet. Rentenir itu mungkin juga adalah bagian dari jaringan Ferry, atau setidaknya Ferry memanfaatkannya. Romi memandang dokumen-dokumen itu. Ini adalah senjata. Tapi ia, seorang pemuda miskin yang tak paham hukum, tidak tahu cara menggunakannya. Ia teringat Siska, dan kakak Siska yang pengacara. Dengan cepat, ia memasukkan kembali semua barang ke dalam kotak besi, kecuali buku harian, surat wasiat, dan satu sertifikat tanah. Kotak besi itu ia sembunyikan di tempat yang berbeda, di balik dinding kamarnya yang ia tahu ada bagian yang longgar. Ia kemudian mengambil telepon genggam tuanya yang hanya bisa SMS dan telepon. Ia mengetik pesan kepada Siska, tangannya masih gemetar. SIS, aku temukan sesuatu. Besok bisa datang? Sangat penting. Aku butuh bantuan kakakmu. Ini tentang Ferry dan semua ancaman. Aku punya bukti. Tak lama, balasan datang. Romi, tenang. Aku dan kakakku akan datang besok siang. Jangan bicara ke siapapun. Simpan baik-baik apapun itu. Kita akan hadapi ini bersama. Malam itu, Romi tidak bisa tidur. Ia memegang buku harian kakek, membacanya ulang. Setiap kata adalah beban, tetapi juga kekuatan. Kakeknya bukan orang miskin yang pasrah. Dia adalah seorang pejuang yang kalah dalam pertempuran, tetapi berhasil menyelamatkan harta terakhir untuk cucunya. Dan sekarang, giliran Romi untuk bertarung. Dia melihat keluar jendela, ke arah kegelapan kampungnya. Ferry, si pengusaha, sukses, itu, pasti sedang berpikir Romi sudah terjepit, siap menandatangani apapun. Andri mungkin sedang tertawa membayangkan kehancurannya. Pak Slamet mungkin sedang menghitung bunga yang akan mencekik. Mereka tidak tahu. Pemuda miskin yang mereka anggap tak berdaya itu, kini duduk di atas bukit bukti dan kekayaan yang bisa mengubah segalanya. Sinar matahari pagi menyelinap ke dalam rumah, menyentuh tumpukan dokumen di meja namun seolah enggan memanaskannya. Romi sudah terjaga sejak subuh. Mata merah namun waspada. Kotak besi dan buku harian telah disembunyikan di tempat yang berbeda-beda. Yang tersisa di meja hanyalah salinan surat wasiat, satu lembar sertifikat tanah yang di Jalan Manggis, dan buku harian asli sebagai bukti primer. Siska datang lebih awal, bersama kakak laki-lakinya, Bima. Bima, lelaki berusia awal 30-an dengan kacamata frameles dan ekspresi tenang namun analitis, langsung memberi kesan sebagai orang yang kompeten. Ia tidak banyak bicara, langsung memeriksa dokumen-dokumen yang Romi siapkan. Astaga, gumam Bima setelah membaca beberapa halaman buku harian dan melihat surat wasiat. Matanya yang awalnya skeptis kini berbinar. Ini kuat sekali. Ini bukan sekadar bukti warisan. Ini bukti kejahatan korporat dan penipuan berencana yang terjadi puluhan tahun lalu. Apakah ini bisa mengalahkan Ferry? Tanya Romi, harapannya tergantung pada jawaban Bima. Bisa. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Jawab Bima sambil mencatat sesuatu. Dia punya uang, jaringan, dan pengalaman bermain kotor. Surat utang fiktif yang dia kirim kemarin adalah bukti dia sudah siap bermain di ranah hukum. Kita harus lebih siap. Rencana mereka sederhana. Bima akan mendaftarkan surat wasiat ke pengadilan untuk memperoleh surat keterangan ahli waris yang sah. Bersamaan dengan itu, mereka akan mengamankan aset dengan memblokir kemungkinan pengalihan. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Siang itu, tepat saat mereka sedang merencanakan langkah, dua orang datang hampir bersamaan, Ferry dengan wajah sabar palsunya, dan Pak Slamet si rentenir dengan senyum sinisnya. Keduanya terkejut melihat kehadiran orang lain, terutama Bima yang berpenampilan profesional. Romi, kita perlu bicara, kata Ferry, mengabaikan Siska dan Bima. Masa tenggat sudah habis. Saya di sini dengan tawaran terakhir. Dan saya untuk menagih cicilan pertama, plus bunganya. Setelah Pak Slamet melipat tangannya di depan dada yang besar. Bima maju selangkah. Selamat siang. Saya Bima, pengacara yang mewakili Romi Sinaga. Segala urusan hukum dan finansial harus melalui saya. Wajah Ferry berubah.
palsunya luruh, digantikan oleh kemarahan yang tertahan. Pengacara? Dari mana anak miskin ini punya pengacara? Tatapannya menusuk Romi. Ah, pasti kamu menceritakan dongeng tentang harta karun kakekmu? Itu omong kosong, Romi. Dia sudah pikun. Semua dokumen yang mungkin kamu temukan adalah palsu. Kami punya surat wasiat notaril yang sah, Pak Ferianto, balas Bima dengan tenang, menekankan nama lengkapnya yang ada di buku harian. Ferry sedikit terperanjat. Dia tidak menyangka Romi sudah mengetahui nama lengkapnya dari masa lalu. Basa-basi hukum. Saya di sini menawarkan solusi. Romi, 50 juta tunai. Sekarang juga. Untuk semua klaim atas tanah yang bermasalah itu. Atau, suaranya rendah. Kamu akan berurusan dengan tuntutan hutang 187 juta beserta bunga dan denda. Kamu akan kehilangan tanah itu di pengadilan, dan tetap miskin. Pak Slamet melihat peluang. Atau, lo bisa bayar utang lo sama gue dulu, Romi. 3,5 juta plus bunga minggu ini jadi 5 juta. Gampang kan? Lo kan sekarang punya pengacara. Pasti ada duit buat bayar utang kecil. Mereka menjepit Romi dari dua sisi. Ferry menawarkan jalan keluar dengan membeli tanah dengan harga murah, sambil mengancam dengan tuntutan palsu. Pak Slamet menekan dengan utang real yang kecil namun mendesak, memanfaatkan momentum. Romi mengepalkan tangan. Ia melihat Bima yang memberi isyarat halus untuk tenang. Tanah itu milik kakek saya, dan sekarang milik saya berdasarkan surat wasiat. Tidak ada hutang yang sah kepada Anda, Tuan Ferry. Surat dari firma hukum Anda adalah pemalsuan. Dan kami punya bukti sejarah pemalsuan yang sama yang Anda lakukan tahun 1998. Sekarang Ferry benar-benar kehilangan kesabaran. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, anak kecil. Kamu mau berperang di pengadilan? Kau kira dengan seorang pengacara bayaran temanmu ini kamu bisa menang? Aku punya sumber daya yang tak terbayangkan olehmu. Dan kami punya kebenaran, sahut Siska, yang tak tahan lagi. Dan bukti tertulis dari tangan kakek Togar sendiri yang menceritakan bagaimana Anda menghancurkan hidupnya. Ferry tertawa pendek, tapi matanya dingin. Kebenaran? Di pengadilan, yang menang adalah yang punya bukti lebih kuat dan pengacara lebih cerdik. Bukan yang punya kebenaran. Ia memandang Romi untuk terakhir kali. Tawaran saya turun. 40 juta. Ambil atau tinggalkan. Besok, saya akan menggugat. Dan kamu, ia menunjuk Bima, akan menghadapi tim hukum terbaik di kota. Setelah Ferry pergi dengan langkah marah, Pak Slamet mendekat. Nah, sekarang lo lihat sendiri. Orang besar kayak dia aja mau ngejegal lo. Mending lo urus ini duit kecil ke gue dulu. 5 juta. Sekarang. Kalau enggak, gue terpaksa negur kakek lo yang di kuburan itu. Atau lo sendiri. Ancaman itu melampaui batas. Romi berdiri tegak. Keluarlah dari rumah saya. Uang Anda akan dibayar. Tapi jika Anda berani menyentuh makam kakek saya atau mengancam saya lagi, saya akan laporkan Anda ke polisi dengan semua bukti ancaman dan pemerasan. Pak Slamet terbelalak, tak menyangka ada keberanian semacam itu. Ia memandangi Bima, lalu ke Romi yang kini berdiri dengan sikap berbeda, bukan lagi remaja tak berdaya, melainkan seorang lelaki yang memegang kendali. Ia menggerutu sesuatu yang tak jelas, lalu pergi. Setelah mereka pergi, ketegangan di ruangan masih tebal. Kita tidak punya banyak waktu, kata Bima. Ferry akan menyerbu pengadilan besok pagi pertama dengan gugatan. Kita harus mendaftarkan surat wasiat dan mengajukan permohonan sita preventif atas tanah-tanah itu hari ini juga. Juga, kita perlu ke bank untuk konfirmasi deposito dan save deposit box dengan surat keterangan ahli waris sementara. Tapi prosesnya butuh waktu, kata Romi cemas. Ya, tapi langkah awal itu penting. Dan kita perlu sesuatu yang bisa menahan Ferry, Bima berpikir. Siska, kamu temani Romi ke bank dengan dokumen asli. Aku akan ke pengadilan dan ke kantor polisi untuk melaporkan upaya pemerasan dan ancaman dari Pak Slamet, serta konsultasi tentang kasus pemalsuan dokumen tahun 1998. Meski UU Pidana mungkin sudah kadaluarsa, ini bisa jadi tekanan.
Hari itu adalah hari terpanjang bagi Romi. Dengan ditemani Siska, ia pergi ke bank. Pimpinan cabang awalnya skeptis melihat penampilan Romi yang lusuh. Namun, setelah melihat surat wasiat notaril asli, buku harian, dan dokumen identitas, sikapnya berubah total. Deposito yang telah bertahun-tahun tak tersentuh itu masih ada. Nilainya bahkan sudah bertambah dengan bunga yang menumpuk. Safe deposit box berisi perhiasan emas sederhana peninggalan nenek dan beberapa surat berharga lama. Sementara itu, Bima berhasil mendapatkan surat permohonan sita preventif yang diajukan ke pengadilan. Ia juga melaporkan ancaman Pak Slamet, yang membuat si rentenir sedikit ketakutan. Namun, seperti yang diduga, Ferry bergerak cepat. Esok harinya, Romi menerima panggilan sidang pertama. Ferry, melalui PT Agung Mulia Properti, menggugat Romi untuk membayar utang fiktif plus bunga, dengan alternatif penyitaan tanah di Jalan Manggis. Kantor Bima lebih mirip ruang konsultan ketimbang firma hukum megah. Rak buku penuh berkas, meja sederhana, dan aroma kopi murah adalah saksi bisu dari pertemuan strategi malam itu. Romi duduk tegang, matanya menatapi tumpukan berkas yang Bima susun. Di luar, hujan mulai rintik-rintik, menambah suasana muram. Gugatannya standar tapi berbahaya. Bima memulai, menunjuk salinan gugatan Ferry. Dia klaim ada perjanjian utang dengan jaminan tanah. Dia lampirkan fotokopi surat perjanjian yang mirip dengan yang kita punya, tapi dengan nominal dan tanggal yang berbeda. Dia juga lampirkan laporan appraisal tanah Jalan Manggis yang nilainya sudah melambung tinggi karena rencana pelebaran jalan. Tapi itu palsu, protes Romi. Tentu. Tapi di pengadilan, yang palsu bisa terlihat lebih nyata jika didukung saksi dan bukti sekunder, jelas Bima. Dia punya uang untuk membeli saksi. Kita harus antisipasi itu. Siska yang duduk di samping Romi mengajukan ide. Bagaimana dengan notaris yang membuat surat wasiat? Beliau masih hidup, kan? Bima mengangguk. Wajahnya sedikit cerah. Notaris Bambang Sutrisno. Sudah pensiun, tapi masih sehat dan tinggal di kota sebelah. Itu poin kuat kita. Dia bisa menjadi saksi ahli tentang keaslian surat wasiat dan kondisi mental kakek Togar saat membuatnya. Lalu buku harian kakek? Tanya Romi. Itu senjata utama kita, tapi harus kita perkenalkan dengan hati-hati. Buku harian adalah bukti permulaan. Dari situ kita bisa ajukan gugatan balik, gugatan perdata untuk pengakuan kepemilikan penuh dan gugatan pidana untuk pemalsuan dan penipuan, papar Bima. Tapi sidang besok hanya sidang perdana. Fokus kita adalah membantah gugatannya dan mengajukan eksepsi, keberatan bahwa gugatannya tidak berdasar hukum. Romi merasa pusing. Bahasa hukum itu asing. Apa yang harus saya lakukan di sidang? Diam. Dengarkan. Jawab hanya jika hakim bertanya langsung. Biar saya yang bicara, pesan Bima. Dan bersiap mental. Ferry akan membawa pengacara yang mungkin akan menyerang karaktermu. Benar saja, esok pagi di pengadilan negeri, suasana sudah tidak bersahabat. Ferry duduk di bangku penggugat, didampingi dua pengacara bermuka tajam dan berdasi necis. Romi, dengan baju kemeja sederhana pemberian Siska, duduk di bangku tergugat bersama Bima. Siska duduk di bangku umum, memberinya pandangan mendukung. Sidang dibuka. Pengacara Ferry, seorang wanita dengan suhu dingin bernama Rika, membacakan gugatan dengan lancar. Dia menggambarkan kakek Togar sebagai pengusaha kecil yang berutang pada kliennya, Ferry, dan gagal bayar. Dia menyebut Romi sebagai ahli waris yang mengetahui utang itu tetapi menghindar. Lalu, Rika mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi, Andri. Romi menahan napas. Andri masuk dengan pakaian agak rapi, namun matanya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Di bawah sumpah, dengan suara datar, Andri bersaksi. Saya sering dengar obrolan Romi di tempat kerja. Dia bilang kakeknya punya utang besar dari zaman dulu yang coba ditutup-tutupi. Dia juga bilang, kalau ada yang nawarin uang untuk tanda tangan tanah, dia akan ambil, biar bisa lepas dari kemiskinan. Itu adalah kebohongan yang disusun rapi. Romi gemetar marah. Bima dengan tenang mencatat. Pertanyaan dari tergugat, kata Bima saat diberi kesempatan. Saudara Andri,
Anda menyebut tempat kerja. Apa jabatan Anda dan Romi? Kami, tukang cuci piring. Dan di tempat cuci piring yang bising, dengan suara air dan mesin, Anda bisa mendengar obrolan pribadi Romi dengan jelas, tanya Bima. Andri gagap. Ya, kadang-kadang. Kalau lagi sepi. Lalu, kapan terakhir Anda dan Romi bekerja bersama? Bima mengejar. Bulan lalu. Dia dipecat. Jadi, setelah dia dipecat dan fokus merawat kakeknya yang sakit parah, Anda masih sempat mengobrol dengannya tentang utang dan tanah. Tekanan Bima halus namun mematikan. Andri berkeringat. Saya dengar dari orang lain. Dari siapa? Bisakan Anda sebutkan nama? Bima tidak memberi ampun. Hakim menginterupsi. Saksi, jawab pertanyaan dengan jelas. Andri terpojok. Saya lupa. Kredibilitas Andri sebagai saksi runtuh di tempat. Bahkan hakim yang berpengalaman bisa melihat kegugupannya yang berlebihan. Saksi Ferry yang pertama sudah tumbang. Ferry tidak kehilangan akal. Pengacaranya mengajukan bukti baru, sebuah surat keterangan dari kepala desa lama, di mana kakek Togar dulu tinggal, yang menyatakan bahwa setahu beliau, Togar Sinaga pernah berutang untuk usaha dan sering didatangi debt collector. Surat itu terlihat tua dan resmi. Bima langsung bereaksi. Keberatan, Yang Mulia. Surat itu tidak relevan. Pertama, tidak ada bukti bahwa utang yang dimaksud adalah kepada penggugat. Kedua, kepala desa yang dimaksud sudah meninggal 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin surat ini dibuat? Pengacara Ferry menyangkal. Surat dibuat sebelum beliau meninggal. Maka harus ada tanda tangan asli dan cap basah yang bisa diverifikasi keabsahan waktu pembuatannya. Kami minta agar surat ini diperiksa ahli grafologi dan forensik dokumen. Bima membalas. Sidang pertama berakhir dengan ketegangan. Ferry gagal memberikan pukulan tetapi Bima juga belum bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Hakim menunda sidang untuk memberi waktu pemeriksaan bukti dan menghadirkan saksi-saksi lain. Di luar pengadilan, Ferry mendekati Romi dengan tatapan dingin. Lumayan untuk pemula. Tapi ini baru ronde pertama. Romi, pengadilan bukan tempat untuk sentimentalitas. Lihat saja nanti. Romi tidak menjawab. Tapi di dalam, tekadnya mengeras. Andri yang mau menjual dirinya dengan uang, surat keterangan desa yang dipalsukan, semuanya menunjukkan betapa jauh Ferry akan menempuh cara. Kita butuh lebih dari sekadar bertahan, kata Bima di dalam mobil mereka. Kita harus menyerang balik. Sidang berikutnya, kita hadirkan notaris dan kita ajukan permohonan untuk memeriksa dokumen perjanjian utang yang diajukan Ferry di lab forensik kepolisian. Juga, kita mulai siapkan gugatan balik dengan buku harian sebagai bukti inti. Tapi buku harian bisa dikatakan sebagai karangan atau dibuat-buat, khawatir Romi. Itu sebabnya kita perlu saksi yang menguatkan, Bima menjelaskan. Kita cari mantan karyawan atau tetangga lama kakek Togar di tempat usahanya dulu. Orang yang bisa menguatkan cerita di buku harian. Pencarian itu tidak mudah. Usaha itu sudah hancur puluhan tahun lalu. Tapi Siska tidak menyerah. Dengan bantuan media sosial dan jaringan alumni orang tuanya, ia akhirnya menemukan seorang mantan sopir truk pengangkut karet milik kakek Togar, bernama Marno, yang masih tinggal di kota tetangga. Pertemuan dengan Marno membuka mata. Pria tua itu masih ingat betul, Pak Togar, yang baik hati dan Pak Ferry, yang licik. Saya pernah dengar Pak Togar marah besar ke Pak Ferry soal duit yang hilang. Tak lama kemudian, usaha bangkrut, dan mereka hilang. Saya selalu yakin Pak Ferry yang main belakang, kenang Marno dengan mata berbinar. Ia bersedia menjadi saksi. Sekutu kedua datang dari tempat yang tak terduga, Bu Siti. Suatu malam, ia menemui Romi dengan ragu-ragu. Romi, nenekmu dulu, sebelum meninggal, pernah nitip sesuatu sama saya. Waktu itu dia bilang, Siti, simpan ini. Kalau suatu hari ada yang ganggu Togar atau cucunya, kasih ini. Bu Siti mengeluarkan sebuah kantong plastik klip berisi beberapa lembar fotokopi surat-surat dan sebuah rekaman kaset mini tua. Katanya, ini ada suara Ferry yang lagi ngancem suaminya. Romi dan Bima terkesima. Rekaman kaset itu, bukti audio langsung. Meski teknologinya kuno,
Itu bisa menjadi petir di siang bolong. Romi yang awalnya sendirian, kini memiliki sekutu yang solid. Bima yang cerdas strategis, Siska yang tekun dan penuh sumber daya, Marno sang saksi mata, dan Bu Siti dengan bukti fisik yang tersimpan puluhan tahun. Mereka juga memiliki bukti baru yang potensial, rekaman kaset. Strategi pun disusun ulang. Bima akan meminta pemeriksaan mendadak terhadap surat perjanjian Ferry di sidang berikutnya, sekaligus mengajukan permohonan untuk memainkan rekaman kaset setelah dialih mediakan, sebagai bukti adanya pola ancaman dan pemerasan yang berulang. Ferry mungkin berpikir dia berperang melawan seorang pemuda miskin dan pengacara idealis. Dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya berhadapan dengan warisan sebuah keluarga yang pernah dihancurkan, yang kini bangkit dengan pembela yang tak terduga dan bukti-bukti dari masa lalu yang tak pernah benar-benar terhapus. Pertarungan di pengadilan akan segera berubah dari sekadar gugatan utang, menjadi pengadilan atas kejahatan masa lalu yang menuntut keadilan. Ruangan sidang terasa seperti medan tempur yang bisu. Udara dingin dari AC tak mampu meredakan ketegangan yang memenuhi setiap sudut. Sidang hari ini bukan lagi sekadar persidangan gugatan utang. Setelah serangkaian pertempuran kecil, sidang ini telah berubah menjadi sidang penentuan. Siapa yang benar, siapa yang penipu. Di bangku penggugat, Ferry duduk dengan wajah semakin masam, dikelilingi tim hukumnya yang mulai menunjukkan keraguan. Di bangku tergugat, Romi duduk dengan postur yang berbeda dari sebelumnya. Bahunya tegak, matanya tidak lagi menunduk, tetapi memandang lurus ke depan. Di sampingnya, Bima telah menyusun berkas-berkas bukti yang akan menjadi palu godam. Siska duduk di barisan belakang, bersama Bu Siti dan Marno, si mantan sopir. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah berwibawa bernama Ibu Hakim Sri Wulandari, membuka sidang. Sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak tergugat dan pemeriksaan bukti tambahan. Bima bangkit. Yang mulia, sebelum menghadirkan saksi, pihak tergugat ingin mengajukan bukti baru yang sangat krusial untuk menunjukkan pola perbuatan penggugat yang telah berlangsung puluhan tahun. Ferry dan pengacaranya protes keras. Keberatan. Bukti baru tidak boleh diajukan di tengah jalan. Ini melanggar prosedur. Bukti ini terkait langsung dengan pokok perkara dan menunjukkan itikat tidak baik penggugat, bantah Bima dengan tenang. Dan ini adalah rekaman ancaman yang dilakukan oleh penggugat, Ferianto Tanuwijaya, terhadap almarhum Togar Sinaga sekitar tahun 1998. Gema protes Ferry memenuhi ruangan. Ibu Hakim Sri mengetuk palu. Tenang. Pengadilan menerima permohonan pemeriksaan bukti baru. Namun, keabsahan dan relevansinya akan dinilai. Silakan. Sebuah speaker kecil dipasang. Ruangan senyap. Lalu, dari speaker keluar suara gemuruh statis, diikuti suara dua laki yang jelas-jelas sedang bertengkar. Suara Ferry, lebih muda, tapi tetap dikenali. Kalau Togar tidak mau serahkan hak kelola tanah itu sebagai jaminan, saya tidak bisa bantu lagi. Rentenir-rentenir itu sudah saya stop sementara. Mereka bisa kembali kapan saja. Dan mereka tidak sehalus saya. Suara kakek Togar, lebih kuat, penuh amarah, ini pemerasan. Ferry, aku percaya kau. Kau sudah habisi usahaku. Sekarang kau mau ambil tanah satu-satunya untuk anak istriku. Ferry, pemerasan? Ini bisnis. Togar, kau yang gagal. Aku coba selamatkan sisa-sisanya. Tanda tangani saja. Atau kau mau lihat istri dan anakmu celaka? Rekaman berakhir dengan suara pintu dibanting. Sunyi yang mencekam menyelimuti ruangan sidang. Semua mata tertuju pada Ferry, yang wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pelipisnya. Bukti itu tak terbantahkan. Suaranya sendiri, mengancam dengan jelas. Keberatan. Rekaman itu bisa direkayasa, teriak pengacaranya, namun suaranya kehilangan keyakinan. Kami siap menyerahkan kaset fisik untuk pemeriksaan forensik di lab Polda, sahut Bima. Berikutnya, kami menghadirkan saksi. Saksi pertama adalah Notaris Bambang Sutrisno. Pria tua berambut putih itu bersaksi dengan tegas bahwa surat wasiat itu dibuat dengan sadar oleh Togar Sinaga yang saat itu sehat jasmani dan rohani. Dia bilang pada saya, "Ini untuk cucu saya, Romi. Saya punya musuh yang mungkin akan mengganggunya. Surat ini harus jelas dan kuat." Saksi kedua adalah Marno.
Dengan bahasa sederhana, ia menggambarkan kejayaan usaha kakek Togar dan bagaimana Ferry masuk seperti kumbang, merusak dari dalam. Kesaksiannya jujur dan penuh emosi, melukiskan gambaran yang konsisten dengan buku harian. Saksi ketiga adalah Bu Siti, yang memberikan kesaksian tentang penderitaan keluarga Romi dan bagaimana nenek Romi memberikan rekaman itu padanya untuk disimpan. Ferry berusaha membantah, menyerang kredibilitas saksi, menyebut Marno hanya sopir yang tidak tahu apa-apa, dan Bu Siti hanya tetangga yang terlibat sentimental. Tapi pondasinya sudah goyah. Ibu Hakim Sri mengamati dengan cermat. Babak penentuan datang ketika Bima mengajukan pemeriksaan terhadap surat perjanjian utang yang diajukan Ferry. Yang mulia, kami membandingkan tanda tangan Togar Sinaga di surat wasiat notarial yang sah dengan tanda tangan di surat perjanjian utang dari penggugat. Bima menampilkan hasil pemeriksaan grafologis yang sudah ia minta diam-diam. Kesimpulan ahli, 95i kemungkinan tanda tangan di surat perjanjian adalah pemalsuan. Gaya goresan, tekanan, dan dinamikanya tidak sesuai. Pukulan itu menghantam langsung. Ferry terduduk lesu. Pengacaranya hanya bisa menggeleng. Bima melanjutkan, berdasarkan bukti-bukti tersebut, rekaman ancaman, kesaksian saksi, buku harian almarhum, dan pemalsuan tanda tangan, kami menyimpulkan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang beritikat buruk, onrek matige daat. Ini adalah kelanjutan dari skema penipuan yang dilakukan puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, selaku kuasa hukum, saya atas nama Romi Sinaga selaku tergugat sekaligus sebagai ahli waris yang sah, mengajukan gugatan balik, rekonvensi, untuk 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak berdasar dan ditolak. 2. Menghukum Ferianto Tanuwijaya untuk membayar ganti rugi imaterial atas penderitaan yang ditimbulkan pada keluarga Togar Sinaga selama puluhan tahun. 3. Melaporkan perbuatan pemalsuan dan pemerasan ini kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut pidana. Ruangan sidang riuh rendah. Ferry bangkit, wajahnya merah padam, berusaha berbicara tapi tak keluar kata. Ibu Hakim Sri mengetuk palu berulang kali. Demi ketertiban sidang, pengadilan akan mengambil waktu untuk memutuskan. Putusan dijatuhkan 2 minggu kemudian. Di ruang sidang yang penuh, Ibu Hakim Sri membacakan amar putusan dengan suara lantang dan jelas. Menyatakan gugatan penggugat ditolak. Mengabulkan gugatan balik tergugat. Menyatakan Ferianto Tanuwijaya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menghukumnya untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 500 juta rupiah kepada tergugat. Salinan putusan ini akan disampaikan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjut upaya pemalsuan dan ancaman. Kepala Ferry tertunduk. Kekalahannya total. Romi tidak merasa sorak kemenangan. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang sangat dalam, dan rasa terima kasih yang tak terhingga pada kakek Togar yang telah menyiapkan semuanya, pada Bima yang tak kenal lelah, pada Siska yang selalu ada, dan pada para saksi yang membela kebenaran. Di luar pengadilan, Ferry berusaha mendekati Romi dengan pandangan hampa. Kau menang, Romi. Tapi ini bukan akhir. Romi menatapnya. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian, tapi lebih pada pengertian yang pilu. Bagi saya, ini akhir. Akhir dari penderitaan yang Anda mulai. Saya tidak ingin membenci Anda lebih lama. Tapi saya juga tidak akan melupakan hukum yang akan bicara selanjutnya. Ferry pergi dengan langkah tertatih, diiringi tatapan sinis dari Andri yang ternyata hadir dan melihat majikannya kalah. 3 tahun kemudian, cahaya matahari pagi menyinari halaman klinik Taman Kakek Togar yang asri. Bangunan klinik sederhana namun bersih itu ramai dikunjungi warga. Di sebelahnya, ada sebuah taman kecil dengan perpustakaan mini untuk anak-anak. Di dalam ruang konsultasi, Siska, kini dengan jas lab putih, sedang memeriksa seorang ibu hamil. Ia sudah resmi menjadi perawat tetap dan mengelola klinik. Di kebun percontohan di belakang klinik, terhampar lahan hijau subur yang dikelola Koperasi Tani Bumi Togar. Beberapa petani, termasuk Pak Slamet yang kini sudah insyaf dan menjadi mandor yang jujur, sedang memanen sayuran organik. Utang Romi padanya sudah lama dilunasi, dan Pak Slamet mendapat pekerjaan tetap yang menghidupi keluarganya dengan cara halal. Di sebuah ruang kerja sederhana di lantai atas klinik, Romi sedang menyusun laporan keuangan. Pakaiannya sederhana, tetapi rapi. Wajahnya yang dulu lesu,
kini penuh ketenangan dan tujuan. Setelah semua urusan hukum selesai dan Ferry dipenjara karena kasus pemalsuan, Romi memutuskan untuk tidak hidup mewah. Deposito dan hasil penjualan sebagian tanah, kepala pengembang yang jujur, digunakannya untuk membangun klinik, mendanai koperasi, dan memberikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di kampungnya. Kekayaan terbesarnya bukan lagi angka di bank, tetapi cahaya di mata anak-anak yang bisa berobat gratis, senyum petani yang panen melimpah, dan kepercayaan warga yang kini memandangnya bukan sebagai si miskin yang dihina, tetapi sebagai Romi, pemuda yang membawa perubahan. Sore itu, setelah menutup klinik, Romi dan Siska berjalan beriringan menuju pemakaman. Mereka berdiri di depan makam kakek Togar yang kini terawat baik, dipenuhi bunga. "Kek," bisik Romi sambil merapikan bunga. "Aku tidak jadi orang kaya yang sombong, seperti yang Kek takuti. Aku coba jadi orang berguna, seperti yang kakek ajarkan diam-diam melalui semua pengorbananmu. Terima kasih, Kek, untuk segalanya." Siska memegang tangannya. "Dia pasti bangga, Rom." Mereka berdua berdiri di sana, ditemani senja yang menebar warna keemasan. Perjalanan Romi dari pemuda miskin yang dipecat, melalui lembah pengorbanan, cibiran, hingga pertempuran hukum yang sengit, akhirnya membawanya ke sini, menjadi seorang manusia yang memahami bahwa warisan terbesar bukanlah harta yang tersembunyi, tetapi integritas untuk menjaga amanah dan keberanian untuk mengubah penderitaan menjadi berbagi. Dan di kampung itu, cerita tentang Romi dan kakek Togar bukan lagi sekadar kisah sedih tentang kemiskinan dan warisan tak terduga. Ia telah menjadi legenda modern tentang kesetiaan yang dibalas keadilan, dan kekayaan yang menemukan maknanya yang sejati ketika diabdikan untuk kebangkitan bersama.